menyapa Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan mengikuti webinar dengan judul yang sangat menarik Bapak Ibu Saudara, yaitu berani menembus batas, meninggalkan zona kenyamanan menuju kemaksimalan. Judul webinar kita pagi hari ini diangkat dari salah satu judul buku Pak Jarot yang ditulis dan diterbitkan oleh penerbit Andi Offset. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar kita pagi hari ini, saya mau menyapa terlebih dahulu bagi pembicara kita, Bapak Jarot Wijanarko. Selamat pagi, Bapak. Dan pagi. Saya kembali... Pagi, shalom. Ya. Dari Bapak, semangat. Ya. Harus dari Bintaro di rumah. Haleluya. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir mengikuti dan bergabung dengan kita di pagi hari ini. Saya berharap dan berdoa kita dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai webinar, saya akan membaca profil singkat dari pembicara kita pagi hari ini, Bapak Jarot Wijanarko. Bapak Jarot Wijanarko lahir 12 September 1963 di Karangpandan, Solo. Beliau menikah dengan Ibu Esther Setiawati dan dikaruniai 2 putri dan 1 putra. Bapak Jarot sendiri merupakan Direktur PT Happy Holy Kids. Beliau juga Direktur Keuangan PT LSP3 Animasi. Dia merupakan Komisaris PT Ivaria Gemilang dan Coach I'm Possible Metro TV. Ketua Yayasan Pulihkan Indonesia, dan kita tahu bersama beliau juga penulis buku yang cukup aktif. Lebih dari 30 buku yang sudah ditulis oleh Bapak Jarot, dan kalau saya tidak salah ada 10 yang diterbitkan di penerbit Andi Offset. Beliau juga motivator dan pengisi program keluarga di radio dan TV. Founder IFA Dasyat dan penasihat aspirasi Asosiasi Penulis dan Inspirator Indonesia. Demikian Bapak Ibu profil singkat dari pembicara kita pagi hari ini. Dan sekarang kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Jarot sekitar 30 menit ke depan. Kita akan mendengarkan bersama-sama. Setelah itu kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan bisa mengetik pertanyaan di kolom chat dan nanti mungkin bisa bertanya langsung ya dengan Bapak Jarot setelah sesi pemaparan materi. Demikian dari saya lanjut kepada Bapak Jarot. Silakan Mbak untuk pemaparan materinya. Oke, wah ini langsung, nggak pakai nyanyi, nggak pakai lagu. Ya, tapi mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami mau belajar firman-Mu, biar itu mengubah paradigma kami, mindset kami, dan mengubah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Ya, saya akan sampaikan PowerPoint singkat. Ya, saya lebih senang bisa menjawab pertanyaan. Kenapa temanya menembus batas? Batasnya itu ada di mana? Ya, batasnya itu ada di pikiran. Kenapa saya katakan demikian? Saya comot dulu Markus pasal 7. Tuhan Yesus punya kalimat yang menjadi seperti banyak dasar pelajaran, baik itu psikologi ataupun motivasi. Markus pasal 7, 19-23, itu intinya dikatakan bahwa dari hati timbul pikiran yang jahat, lalu perzinahan, pembunuhan. Jadi dari hati, pikiran, lalu perbuatan. Yang jahat juga begitu kan, dari hati dulu. Hati yang benci. Lalu mulai mikir nih, saya apa ini orang ya. Pikirannya dipikirkan terus, lama-lama berbuat. Tapi saya percaya hukum itu juga berlaku untuk yang baik. Ketika hatinya penuh kasih Tuhan, atau hatinya, passion-nya, mendapat impian, lalu dipikirkan terus sampai muncul tindakan. Maka tindakannya akan maksimal karena dari hati, kepikiran, lalu perbuatan. Nah, soal hati ini sudah banyak orang yang cukup bagus gitu ya. Hatinya punya cita-cita, punya impian, tapi begitu dipikir-pikir, kayaknya saya tidak bisa deh. Apa saya mampu ya? Itu batasnya. Batasnya ada di pikiran. Makanya hari ini saya berbicara di areal pikiran dan hati sebenarnya ya. Supaya batas-batas itu nggak di mana-mana. Atau kalau saya comot lagi Paulus gitu ya. Ini bukan comot logi gitu ya, tapi maksudnya mengingatkan firman ya yang Paulus katakan bahwa kita itu melawan tembok-tembok pikiran ya yang dibangun oleh pikiran manusia dan menaklukkannya pada pikiran Kristus. Jadi batas di pikiran
itu kita robohkan, atau kita kalahkan, atau kita betulkan, terserah istilahnya gitu ya. Hari ini kita istilah diterobos, ditembus gitu ya, menembus batas pikiran dengan mindset yang diubahkan sesuai firman. Karena itu nanti saya akan sampaikan beberapa poin, apa yang secara kenyataan menjadi batas di pikiran banyak orang, lalu pikiran itu kita betulkan dengan firman. Nah, supaya yakin dikasih kesaksian, ya. Entah kesaksian saya, entah kesaksian orang lain yang saya masukkan. Jadi utamanya firman, pelajarannya firman, kesaksian ini hanya meneguhkan firman, ya. Kalau enggak ntar ada yang komentar, itu kok ngajarnya saya terus. Ya, sayanya ini kan untuk meyakinkan, ya, untuk menjelaskan dengan lebih sederhana. Nah, saya mulai dengan share screen, ya, materinya. Berani menembus batas. Batas apa? Batas di pikiran. Nah, ini ada bukunya, ya, yang peserta berbayar, karena hari ini Andi Offset bermurah hati, gitu ya. Pak, yang nggak bayar ikut juga nggak apa-apa. Ya, Pak, mereka juga bisa lihat di televisinya, tapi ikut di Zoom juga boleh. Nah, yang bayar nanti dapat bukunya. Yang tidak bayar nanti beli bukunya. Ya, supaya jelas, ya, supaya pelajarannya jelas. Kan ini paling hanya 10% dari buku highlight-nya namanya, ya. Kalau diseminarkan, satu buku itu bisa 5-6 sesi, 60 menit. Nah, sekarang 30 menit. Maka saya akan memberikan hal-hal yang sangat penting. Di mana banyak orang-orang yang sebenarnya kondisinya tidak baik. Tapi mereka luar biasa loh, karena mereka menembus batas-batas di pikiran mereka. Ini siapa nih yang kurang ajar ini? Kok ngambil pisang pakai kaki? Orang Jogja bilang, orang sepan satu nih, piye ya, kurang ajar ini. Ini kenapa ini cewek satu ini ngambil pisang pakai kakinya, gitu ya? Itu namanya Lena Maria. Karena dia tidak punya tangan, bukan nggak sopan, ya. Tapi kalau ada masuk ke YouTube, ketik nama Lena Maria, dia nyetir pakai kakinya, masak pakai kakinya, dia menikah, dia penginjilan ke Cina karena suaminya hamba Tuhan, wajahnya berseri-seri, dan dia mencapai pencapaian yang luar biasa walaupun ada hambatan fisik. Yang di sebelahnya saya yakin kita tahu semuanya, Nick Vujicic, malah nggak punya kaki juga, kakinya cuma 1,15 cm, tapi dia nggak punya tangan dan kakinya cuma 1, gitu ya. Kakinya 1 pun 15 cm, tapi dia mencapai pencapaian luar biasa. Nah, firman Tuhan yang menjadi fondasi hari ini adalah 1 Yohanes 4 ayat 4. Dan kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dasarnya adalah Efesus 1:13. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, maka roh kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Maka Roh Kudus itu ada di dalam diri kita, bukan materai di jidat kita, tapi materai itu dalam roh kita. Karena demikian kata Efesus 1:13. Atau Roma berkata, roh itu bersaksi bersama roh kita. Berarti Roh Kudus adanya di roh kita. Dan yang kita baca tadi, roh itu luar biasa karena lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Roh manajemen, roh kapital, roh apapun juga yang bisa disebut namanya, selain roh mamon dan roh berhala-berhala yang lain. Maka roh yang di dalam kita lebih besar. Maka tentunya dengan roh yang luar biasa di dalam kita, mestinya kita bisa dong mencapai pencapaian-pencapaian yang luar biasa. Pelayanan yang luar biasa. Apapun pencapaian yang mau diraih. Baik itu bisnis, pelayanan, menulis buku, siaran radio, mestinya luar biasa. Karena roh yang di dalam kita luar biasa. Tetapi ada orang tidak maksimal, bukan karena tidak mampu. Karena ada batas di pikiran. Ya. Apa itu batasnya? Yang di pikiran gitu ya. Maka batas yang pertama, ini urutannya urutan ya supaya gampang neranginya aja gitu ya. Batas yang pertama itu namanya suku. Jadi suku bukan batas. Pikiran bahwa suku membatasi, nah itulah batasnya. Karena banyak orang minder karena sukunya. Ya, kesaksian dulu ya. Saya ini orang Jawa. Lahir di Karangpadan. Karangpadan naik lagi tuh, gilo-gilo apa namanya? Yoso itu dari Karangpadan naik ke Muning, turun lagi.
Waduh, itu masih berapa kilo dari Karangpandan. Tapi kalau saya di Jakarta ditanya, dari mana Pak Jarot? Dari Solo. Solo ini pundi? Karanganyar. Karanganyar mana? Karangpandan. Karangpandannya mana? Masih jauh di desa gitu ya. Nah, saya jujur pernah minder sebagai orang Jawa. Nah, kenapa saya minder sebagai orang Jawa? Karena saya kerja di perusahaan swasta nasional. Di mana di perusahaan swasta itu ya manajernya Tionghoa, GM-nya Tionghoa, direkturnya Tionghoa, managing director-nya Tionghoa. Jadi saya sebagai orang Jawa pernah minder. Orang Jawa kayak saya ini apa bisa jadi direktur ya di perusahaan swasta, apalagi perusahaan dagang gitu ya. Orang Jawa itu kan cocoknya pegawai negeri gitu ya. Waduh, lalu teman saya bilang begini, kamu jangan rasis lah, perusahaan kita ini nggak seperti perusahaan yang lain kok. Semua suku dikasih kesempatan. Ada kok orang Jawa jadi direktur. Iya, direktur personalia atau government relation director, mantan jenderal gitu ya, direktur yang pekerjaannya membangun hubungan dengan pemerintah gitu. Tapi kalau direktur dagang, marketing segala macam, wah Tionghoa semuanya. Saya juga pernah minder. Nah, berarti ada batas di pikiran saya. Tapi batas itu roboh, gedubrak gitu. Kenapa roboh? Karena firman Tuhan merobohkan. Firman Tuhan yang mana? Firman Tuhan yang panjang sekali, saya comot satu ayat gitu ya, yang lain saya ceritakan. Bukan comot logi, tapi supaya menghemat waktu, yang dibaca satu ayat. Kejadian 10:32, itulah segala kaum anak-anak Nuh, menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka, dan dari bangsa-bangsa itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Jadi ada cerita nih, Tuhan melihat bumi ini, aneka suku, dosa semuanya, dihukum Tuhan dengan air bah, lalu tinggal satu keluarga namanya Nuh. Dari keluarga Nuh ini akhirnya menjadi banyak orang gitu ya, mau bangun menara Babel, lalu sama Tuhan diserahkan ke seluruh muka bumi menjadi suku-suku yang ada. Ini cerita sederhana, tapi saya menangkap makna bahwa semua suku itu pilihan Tuhan loh. Kan Tuhan Yesus datang untuk menebus semua suku. Ia ada di sorga nanti dan akan datang kembali ketika Injil ini diberitakan menjadi kesaksian bagi segala pantata etnik. Tuhan bilang sama Musa, ketika segala bangsa mendengar Taurat ini, loh ternyata Taurat pun untuk semua bangsa. Jadi semua bangsa itu pilihan Tuhan. Israel dipilih untuk melayani semua bangsa. Menjadi saksi bagi semua bangsa. Semua bangsa pilihan, yang nggak pilihan sudah mati pada zaman air bah. Cerita ini membuat saya itu, pikiran saya berubah. Loh berarti saya ini orang Jawa juga pilihan Tuhan. Ya, berarti saya bisa juga dong jadi ketua sinode atau menjadi pedagang atau menjadi apa saja gitu ya, sesuai dengan apa yang saya yakini. Tentu juga ada panggilan di situ, tapi nggak boleh tidak bisa mencapai karena sudah berpikir nggak bisa karena sukunya. Nah saya waktu itu sebagai karyawan di perusahaan dagang gitu ya, dan saya sempat minder kayaknya. Yang Jawa ini prestasinya yang pinter-pinter dagang ini yang Tionghoa atau malah saya dulu bilang Cina gitu ya. Tapi firman itu merubah saya sehingga saya nggak rubah-rubah suku lagi. Saya nggak berpikir soal suku lagi. Saya mulai berpikir bahwa saya bisa karena semua suku buatan Tuhan, saya pasti bisa dagang. Waktu otak saya mulai berkata bisa, ternyata alur logika saya berubah. Mata saya bahkan bisa melihat data lebih jelas bahwa orang Jawa itu juga pandai dagang loh. Pergilah ke seluruh Indonesia, yang jual bakso orang Solo loh. Orang Jawa kemana-mana dagang loh, banyak yang dagang bakso misalnya, ya kan. Jadi itu data kan kenyataan. Jadi akhirnya itu membuat saya berkata bisa. Singkat cerita, waktu saya berkata bisa, karena firman Tuhan mengatakan demikian, ya. Maka singkat cerita ya saya menjadi sales yang pinter, yang baik. Prestasi saya luar biasa. Maka tahun 92 saya keluar, lalu buka perusahaan sendiri namanya Iva Dasyat. Dari mulai toko, grosir, pabrik, sukses, berhasil. Kami punya gedung sendiri, punya kantor sendiri, buka Happy Holy Kid, di-franchise-kan, 66 cabang juga. Jadi ternyata saya ini, Jawa-Jawa begini ternyata bisa dagang gitu ya. Jadi suku bukan halangan. Demikian juga ada beberapa suku yang meremehkan saudara saya dari Papua, sehingga di Makassar, di Surabaya, pernah ada insiden yang intinya meremehkan mereka. Tetapi sahabat saya, Pak Yohanes Suryo, dia bikin Suryo Institute, dan beberapa anak Papua dilatih dalam camp mereka. Dan ternyata belasan anak Papua memenangkan
juara yang namanya Olimpiade Eksakta. Ada yang menang biologi, ada yang menang matematika, ada yang menang kimia, anak-anak Papua dari beberapa suku. Wow, kenapa? Karena begitu masuk camp, mindset mereka, paradigma mereka diubahkan. Kamu juga suku pilihan, kamu anak Tuhan. Ada roh yang luar biasa dalam diri kamu. Kamu bisa mencapai pencapaian yang luar biasa karena roh Tuhan yang di dalam kamu luar biasa. Jadi di sini nggak boleh satu orang pun minder karena sukunya, merasa bahwa tidak adil karena sukunya. Kenapa ya saya jadi suku Jawa, coba Tionghoa kan pada dagang. Ya, Pak Jarod Jawa yang pada dagang. Ya kan? Jadi tidak boleh seorang pun minder karena sukunya. Semua suku dipilih Tuhan, semua suku dibentuk Tuhan. Kita robohkan tembok di pikiran yang berpikir bahwa suku itu menjadi halangan. Apalagi yang menghalangi? Fisik. Ada orang yang berpikir, apa saya bisa sukses ya, karena fisik saya seperti ini. Itu berarti fisik menjadi halangan. Enggak, fisik bukan halangan. Pikiran bahwa fisik menghalangi, itulah halangannya. Yang paling kiri Lena Maria, yang paling tengah, ya ini seorang pilot di Amerika. Buka-buka pintu pesawat pakai kaki. Kenapa? Karena nggak punya tangan. Ini pilotnya nggak punya tangan, saudara. Kalau Anda tahu pilotnya nggak punya tangan, pasti beli tiket? Nggak masalah, karena bisa setir pesawat pakai kaki. Jadi fisik bukan halangan, tapi ada sih beberapa posisi pekerjaan tertentu ya. Kalau Anda misalnya tingginya di bawah 120, ya jangan melamar jadi TNI, pasti nggak boleh. Tapi buka toko nggak ada masalah, ya. Jadi hamba Tuhan nggak masalah, ngusir setan nggak ada masalah. Setan nggak takut sama tinggi badan atau berat badan. Nggak ada orang kerasukan setan, lalu layani pelepasan, lalu orang yang kerasukan bilang, kamu tingginya berapa? Kamu tingginya berapa? Nggak ada. Jadi semua orang, suku atau fisik bisa menjadi apa saja, tentu ada ya beberapa pekerjaan tertentu. Tapi dunia ini menyediakan ada banyak pekerjaan yang tidak menentukan syarat fisik. Mereka-mereka yang punya kelemahan dalam fisik tertentu mencapai juga pencapaian yang luar biasa. Bahkan pencapaian yang dalam bidang itu sebenarnya butuh fisik yang hebat. Karena itu ada ayat yang mengatakan begini. 1 Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7. Waktu Tuhan menyesal memilih Saul menjadi raja, Tuhan menyuruh Samuel pergi ke rumahnya Isai. Dan ketika Samuel melihat Eliab, Abinadab, Syama, kakak-kakaknya Daud, yang perawakannya luar biasa, maka Samuel berpikir, inilah sungguh di hadapan Tuhan berdiri yang diurapinya. Tapi Tuhan berfirman, jangan pandang parasnya atau perawakannya. Aku menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Tapi Tuhan, manusia melihat apa di depan mata, Tuhan melihat hati. Karena itu sebenarnya kita tidak boleh berkata saya tidak bisa dengan alasan sebuah fisik. Ada begini banyak daftar dan lain-lain ya. Ada Lena Maria, ada Shakespeare yang tuli, ada Don Piston yang lumpuh, Beethoven gangguan telinga, ada Helen Keller yang buta, ada Lei Hea yang jarinya cuma 2 menjadi pemain piano yang luar biasa. Saya suka dengan satu cerita yang nomor 6 aja ya. Saya ambil satu ceritanya, Si Gagap. Tak kasih contoh ilustrasi Si Gagap. Apa itu ceritanya? Benar, saya ambil buku dulu ya, biar ceritanya enak. Nah, ini buku saya yang diterbitkan Andi Offset. Ada 10-an buku. Saya ambil yang paling tebal aja biar enak ceritanya. Sukses Plus. Nah, ini ceritanya Si Gagap ini melamar pekerjaan pada sebuah penerbitan ya. Bukan Andi Offset. Ini cerita true story tapi di Google ya. Nah, penerbit ini stoknya banyak gitu ya, bukan karena pandemi, memang stoknya banyak. Akhirnya dia buka lowongan ya, gajinya nggak ada tapi komisinya gede. Lalu Si Gagap melamar. Saya melamar pekerjaan yang di lowongan itu. Gitu. Penerbitnya bilang ditolak, ngomong aja nggak jelas mau jadi sales buku. Tapi kan boleh dong, coba
Dulu kan nggak pakai gaji, nggak rugi dong. Coba saya gitu. Ya memang nggak rugi, tapi kamu merusak reputasi perusahaan kami. Masa kami perusahaan punya sales gagap kayak kamu? Tetapi tolonglah, coba gitu. Dia nggak mau pulang ya, akhirnya si gagap ini nggak mau pulang. Penerbitnya bilang ya sudah nih, bawa Pak ya, bawa 5 buku nih, bawa gitu ya. Kalau belum laku jangan balik gitu. Wah, yang lain juga dicoba. Yang lain belum balik, si gagap udah balik. Minta 5 lagi, ini duitnya. Ini nggak kamu beli sendiri kan? Bukan, aku nggak punya duit. Dikasih 5 lagi, sorenya balik. Besoknya begitu, singkat cerita, akhir bulan. Si gagap menjadi sales nomor 1. Ada sales gathering. Wah, semuanya penasaran. Siapa nomor 1 gitu kan. Bisik-bisik, denger-denger nih isu-isu. Si gagap. Akhirnya si gagap disuruh maju. Ayo dong, maju ke depan. Kesaksian. Bagaimana cara jual buku? Gitu. Si gagap bawa buku maju ke depan. Gampang kok. Cara jual buku. Saya cuma bilang, kamu mau beli atau saya bacain aja. Saudara yang ikut seminar, mau beli atau saya bacain. Saya terserang gagap sekarang. Gagap nih, gimana moderator? Halo, katakan beli semua dulu. Jangan dulu. Lanjut aja, Pak. Jadi semuanya pada beli daripada dibacain Pak Jarod stroke semua karena seminar selanjutnya Pak Jarod gagap. Jadi pasti stres semuanya. Ya, itulah saudara ceritanya begitu. Maksud saya tuh begini loh saudara. Ternyata orang gagap juga bisa jadi sales. Kalau dia berpikir bisa, dia mencoba, ternyata bisa. Jangan-jangan besok banyak orang gagap datang ke Adi Offset. Pak, saya dengar sisi siaran itu. Jadi saya datang ke sini. Orang gagap Jogja kumpul semuanya, lo rasain lah. Bikin siaran ini siapa yang suruh? Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nanti Anda sebentar tak nangis dulu ya. Aduh, kalau bersaksi itu kadang saya semangat jadi nangis. Ya, kasihan si gagap. Kemana-mana ditolak. Akhirnya dia berhasil ketika dia punya keyakinan. Apalagi yang menghalangi peristiwa traumatis. Banyak orang berpikir bahwa dirinya adalah apa yang dialami. Peristiwa traumatis digabung sekalian satu poin dengan apa namanya gagal. Atau mungkin tak kasih cerita dulu ya. Ini waktu saya kebakaran dulu. Jadi saya juga pernah mengalami peristiwa traumatis. Saya skip, tapi setelah 2 hari setelah kebakaran, kami foto ini foto sejarah bagaimana kami menghadapi kejadian itu, walaupun cukup trauma, karena tidak diasuransi, 2,5 miliar ludes, habis terbakar, dan tetap tidak trauma. Gitu ya. Buktinya tidak trauma, rumah saya sekarang ini juga nggak asuransi. Ini di belakang lukisan saya sendiri, ini rumah gede banget, ya, halamannya 1.600 meter. Sekolah saya juga nggak diasuransi, mobil saya ada 2 juga nggak diasuransi, karena saya tidak trauma dengan kebakaran itu. Saya percaya Tuhan, gitu ya, melindungi saya. Nah kalau kebakaran, ya berarti diizinkan. Nah kenapa diizinkan? Temanya lain kali aja, ya. Kita bahas dulu, lanjutkan dulu lagi, ya, traumatis dan kegagalan. Banyak pikiran orang berubah karena peristiwa traumatis atau kegagalan yang dialami dengan memberi label kepada diri sendiri bahwa aku ini orang yang gagal. Kegagalan itu menjadi label dirinya, bahwa saya tidak bisa, bahwa saya tidak bisa. Tunggu dulu, gagal sama tidak bisa itu berbeda. Karena banyak bisa setelah beberapa kali gagal menjadi expert, karena pengalaman itu akan mengasah ilmu, hanya ilmu saja pasti akan gagal, tanpa expert. Maka tidak bisa dan gagal 2 hal yang berbeda. Kita kasih firman Tuhan dulu. Apa kata firman Tuhan mengenai kejadian, baik kejadian traumatis ataupun kejadian gagal? Yang pasti Roma berkata bahwa Tuhan itu mengizinkan untuk mendatangkan kebaikan. Ya, Roma 8:28. Kalau disambung 29, kebaikan itu sebenarnya adalah karakter, ya, untuk memproses kita. Makanya kalau Anda mengalami kegagalan, bukan berarti kita orang yang gagal, tapi Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Ada kisah Abraham Lincoln yang penuh kegagalan, mungkin kita kasih data nomor 4, ya. Perceraian.
Nanti kita akan ada seminar lagi dengan Bahana ya mengenai pandemi membuat pernikahan hancur atau kuat. Nah, itu bedah buku mengenai pria sejati wanita bijak pemulihan pernikahan. Nah, ketika berbicara pernikahan, saya sering memimpin seminar pernikahan, lalu saya tanya ya, orang yang sudah menikah, siapa pacar, siapa suaminya, istrinya, itu pacar pertama. Nggak pakai putus-putus, pokoknya ketemu, pacaran, menikah. Gitu ya. Ternyata hanya 5%. Dan istri saya termasuk yang 5% itu. Dia nggak pernah pacaran, ketemu saya waktu kuliah, pacar pertama, menikah. Gitu ya. Kalau saya, istri saya itu yang ketiga. Gitu ya. Karena SMP pernah punya pacar, SMA pernah punya pacar, lalu ketemu istri. Beberapa tahun kemudian reuni, saya ketemu orang. Rod, kamu ingat saya? Ingat, namamu ini kan? Iya, maksudnya nggak ingat nggak? Kamu pernah ngapeli aku, mencari aku. Masa istri kan? Iya, lupakan. Oh iya bener. Selesai reuni, saya pulang ke rumah, bilang sama istri, sorry, kamu bukan ketiga, keempat. Kenapa? Yang nomor 3 muncul. Yang ketiga muncul. Waduh, jadi istri saya itu pacar yang keempat, tapi yang terakhir. Cia, the last love, gitu ya. Nah, ternyata seperti saya ini ada 95% yang pacaran pernah putus sekali, putus 2 kali, putus 3 kali, putus 5 kali, begitu ya. Baru akhirnya berhasil menikah. Bukan saya mengizinkan gonta-ganti pacar, ya, karena dulu saya belum bertobat, makanya gonta-ganti pacar. Nah, maksud saya, bagi yang belum menikah, lihatlah orang yang berhasil menikah. Hampir semuanya, 95% pernah gagal pacaran. Jadi jangan baru putus sekali, 2 kali, enggak sudah lah. Memang panggilan saya Paulus. Belum tentu. Siapa tahu ada Paulin. Dia kan bukan Paulus. Baru putus 2 kali, bilang panggilan. Itu trauma. Panggilan itu Paulus berkata, karena kasih karunia. Jadi nggak layak dilayakkan. Wih, aku tidak menikah. Senang gitu loh, semangat gitu. Bukan, ya sudah lah. Ya, itu trauma, ya itu trauma. Jangan berpikir itu panggilan. Kalau memang bukan dipanggil untuk tidak menikah. Jadi banyak orang pernah gagal, makanya gagal itu biasa. Pendidikan, banyak orang berpikir apa saya bisa sukses karena pendidikan saya rendah. Ya, bukan saya menyepelekan pendidikan. Saya juga anak-anak saya, nak selama ada kesempatan, papa ada kemampuan, sekolah setinggi mungkin. Tapi kalau Anda kebetulan ya tidak bisa kuliah karena beberapa keadaan, nggak usah berpikir bahwa saya nggak bisa sukses. Tentu jangan jadi dosen ya, karena dosen itu nanti atau jadi pembicara yang resmi acara pemerintah, masukkan gelarnya, diketik, di googling sama panitia seminar. Loh, kok di Pangkalan Dikti nggak ada? Ini gelarnya abal-abal. Makanya waktu saya hanya insinyur Jarod Wijanarko, wah seminar pendidikan untuk guru-guru PAUD. Wah Pak, ini gelarnya nggak linear ini Pak. Saya ditolak berkali-kali, gagal berkali-kali karena nggak punya gelar yang linear. Akhirnya kuliah pendidikan sampai magister, lanjut lagi sampai doktor. Panitia ketik, oh ada di Pangkalan Dikti, gelarnya resmi. Ya. Tapi kalau Anda nggak pengen jadi pembicara, ya nggak perlu kuliah sebenarnya. Ngusir setan juga nggak perlu gelar kok. Anda mau melayani Tuhan gitu ya, tanpa minus pembicara formal di acara resmi pemerintah. Itu nggak ada tuh orang kerasukan setan diusir gitu lalu, ya kamu gelarnya apa? Wah, kalau nggak dokter, aku nggak mau pergi. Nggak ada. Jadi nggak ada itu. Ya beberapa pekerjaan ada yang dipengaruhi oleh gelar, tapi pendidikan. Tapi Pak, tapi kan Tuhan di Alkitab kan Tuhan bercerita mengenai Tuhan pakai orang-orang pandai. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego pandainya 10 kali lipat. Yang lain budak, Nehemia menjadi orang yang bisa membaca tulis. Yang lainnya budak di Mesir. Musa, pangeran yang bisa membaca paling pandai. Iya, kalau yang dicari ayatnya itu ya benar. Tuhan pakai orang-orang pandai. Tak kasih ayat di Alkitab. Yang Tuhan tidak memakai orang yang pandai secara akademik. Bahkan bukan hanya akademik. Dia disebut begini di Alkitab. Di Korintus 1 Korintus pasal 1, 27, 28, Tuhan memilih orang yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang berhikmat. Apa yang tidak terpandang, apa yang hina, dipilih. Tuhan pakai orang pandai, betul. Tuhan juga memakai orang yang tidak pandai. Tapi dia kasih hikmat. Kemiskinan, ya Pak, saya apa bisa saya sukses Pak sebagai pengusaha Pak? Saya miskin Pak, saya bisa jadi pendeta yang ngusir setan Pak. Tapi kalau sebagai pengusaha, mana mungkin Pak? Mana mungkin Pak? Dagang kan butuh modal. Pikiran itu yang membatasi. Kemiskinan bukan batas untuk menjadi pengusaha. Tapi pikiran bahwa tidak punya modal, miskin itu nggak bisa jadi pengusaha, pikiran itu yang membatasi. Pikiran yang terlalu sempit bahwa modal itu duit. Kan ada modal yang bukan duit. Ada modal kepribadian, ada modal manusia, ada SDM,
Oke, kasih ayat, kasih contoh biar jelas sebelum kita tanya jawab. Jam 10.29. Oke, kemiskinan. Siapa orang miskin yang dipakai Tuhan? Saya sebut Petrus. Kenapa Petrus saya sebut miskin? Karena dia berkata, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Emas dan perak tidak ada padaku. Ribuan tahun yang lalu, emas itu uang besar, perak itu uang receh. Petrus nggak punya dua-duanya. Ketemu pengemis, dan Petrus berkata, uang besar aku nggak punya, uang kecil juga nggak punya. Itu kalau saya pengemisnya, saya bilang begini sama Petrus, Om Petrus, sama dong, Om, sebelahku kosong Om. Kita berdua di sini nggak apa-apa kok, nggak saingan kok. Lah kenapa Petrus nggak punya emas, nggak punya perak? Lah cari di Alkitab, mana ada ayatnya Petrus cari ikan dapat. Itu Markus pasal 5 di awal-awal Injil itu Petrus cari ikan nggak dapat. Pemuritan 3,5 tahun. Yohanes pasal 20, Petrus cari ikan nggak dapat lagi. Lah cari ikan nggak pernah dapat, gimana mau punya uang? Pernah sampai Petrus itu mertuanya sakit, dia cari Tuhan Yesus. Kenapa cari Tuhan Yesus? Mungkin nggak punya duit buat beli obat. Ya, dia cari Tuhan Yesus. Bahkan pernah dia bilang, Tuhan Yesus pernah bilang sama Petrus, mancing ya, nanti kamu dapat ikan, buka mulutnya. Nanti ada emasnya, bayar pajak. Berarti Petrus pernah nggak bisa bayar pajak. Nah, banyak cerita deh. Banyak cerita kalau Petrus itu bodoh gitu kan. Miskin maksud saya. Tapi dipakai Tuhan. Dia nggak punya emas, nggak punya perak. Tapi dia punya iman. Ya kan? Jadi nggak perlu minder kalau nggak punya emas perak. Yang penting punya Tuhan Yesus. Saya merantau ke Jakarta tahun 90. Saya tinggal di rumah bedeng. Nanti kita kasih gambarnya biar lebih jelas ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ini penuh cerita dengan dunia, ini penuh dengan cerita. Orang-orang yang dulu miskin, Jackie Chan dijual umur 7 tahun, Lim Si Leong masuk Indonesia di Semarang, jaga toko pamannya, Henry Ford pernah menjadi pemotong besi di rel kereta api, dan semuanya nama-nama yang ada di layar ini adalah nama-nama orang yang dulunya miskin luar biasa. Kalau saya kasih kesaksian, saya lahir tahun 63, 57 tahun yang lalu, ini bapak saya di depan rumah, bukan rumah sebenarnya, itu gedek, rumah bubuk. Lantainya jogan itu lantai tanah yang sampai ke ruang tidur pun juga jogan, jadi nggak diaci, nggak ada semennya, cuma tanah dielus-elus begitu ya. Lalu ada bambu-bambu dipasang di situ, namanya dipan, kalau dikasih tiker ya. Jadi saya dulu tidur bersama tinggi. Nah orang Jakarta nggak tahu apa itu tinggi. Tinggi itu hewan penghisap darahnya orang miskin. Jadi bapak saya itu menjagai tanahnya orang lain. Jadi sebagai orang miskin ya saya tentu pernah minder ya, tapi Tuhan ubah mindset saya. Saya pernah minder sebagai orang miskin. Tapi begitu saya tidak minder lagi, kemiskinan bukan batas, gitu ya. Termasuk bukan batas untuk mencari pacar dan menikah, gitu. Makanya waktu saya miskin, saya cari pacar, saudara ya. Ya tentunya susah. Kalau saya kuliah di Bogor itu masih kos-kosannya di pinggir sungai, saudara ya. Yang lain 100.000, saya 10-20.000, gitu ya. Tapi kalau saya sekarang menasihati anak-anak muda itu justru waktu miskin cari pacar. Jadi kalau ada yang mau, kamu tidak pernah ragu-ragu sama sekali, seperti saya, tidak pernah ragu-ragu sama sekali bahwa dia cinta banget sama saya, buktinya mau sama saya waktu saya miskin. Jadi saya tidak ragu-ragu, gitu ya. Yang ragu-ragu calon mertua saya. Kenapa anaknya punya pacar orang miskin? Jadi saya pacaran 6 tahun nggak dinikah-nikahkan. Begitu saya tahu alasannya karena ragu-ragu ke saya miskin, saya kuatkan pacar saya supaya dia menguatkan orang tuanya, ya kan? Saya bilang sama pacar saya, kamu jangan ragu-ragu menikah sama orang miskin ya. Orang kaya itu bisa jatuh, orang miskin enggak bisa jatuh. Gimana mau jatuh? Kita sudah tergeletak di pinggir sungai, di rumah kuburan. Jadi ada yang perlu kita robah otak kita ini ya. Jangan aduh miskin, apa aku bisa menikah? Nih Jarod miskin bisa menikah. Apa miskin bisa dagang? Oke, saya kasih sambung dulu ke ceritanya. Yang miskin ini saya akhirnya merantau ke Jakarta, nggak punya duit. Tapi akhirnya saya punya rumah hari ini di sebuah klaster terbaik di Bintaro, 6 kali berturut-turut klaster saya menjadi juara 1 klaster terbaik. Ya, 1 meternya 12 juta, saudara ya, dan saya punya halaman yang luas, rumahnya yang besar. Ini merantau ke Jakarta, tinggal di rumah pinggir kuburan Kuningan Jakarta, saudara. Saya menembus kemiskinan, saya menembus batas itu. Kenapa saya orang miskin bisa punya perusahaan kalau nggak punya uang? Karena saya jujur, karena saya radikal. Makanya, nah ini nih, sambil iklan nih. Buku yang judulnya Spirit of Excellence, ini bagaimana buka usaha tanpa duit, gitu ya, tanpa modal. Tapi modalnya karakter. Karena punya karakter, maka dipercaya orang, diajak buka usaha, nggak setor uang, tapi dikasih saham 50%. Jadi siapa bilang bahwa kalau nggak miskin itu halangan untuk punya usaha? Enggak.
Saya nggak punya uang, tapi saya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat saya punya kejujuran radikal. Dan karena kejujuran yang radikal itu, dipercaya, diajak kongsian. Nggak setor duit, setor badan. Jadi badan ini modal, Anda nggak punya badan. Siapa yang nggak punya badan? Berarti ada setan ikut seminar. Itu segera di-delete itu peserta yang nggak punya badan. Ya. Oke, 5 menit lagi ya, supaya 30 menit. Tadi kan mulai ada pembukaan segala macam ya. Terakhir. Apa itu batas? Usia, Pak. Apa saya bisa sukses, Pak? Saya udah tua, Pak. Apa saya bisa menikah, Pak? Umur saya udah di atas 40 tahun, Pak. Masih single, Pak. Mana ada ayatnya di atas 40 dilarang menikah? Gitu. Nggak ada, saudara ya. Nggak ada batas usia, Pak. Saya masih terlalu muda, Pak. Apa bisa berhasil? Yang tua bilang terlalu tua, yang muda bilang terlalu muda. Gitu. Jadi tidak ada batas usia. Tuhan pakai orang yang tua kayak Musa, udah umur 80 tahun baru dipanggil. Ya kan 40 tahun dia jadi pangeran melarikan diri ke Midian. 40 tahun kemudian baru dipanggil. Jadi Musa dipanggil umur 80. Tapi Tuhan juga pakai Timotius yang masih muda. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Yang penting jadi teladan. Ya, pengajarannya kuat, logikanya bagus, nalarnya jelas begitu ya. Maka yang muda juga boleh melayani. Jadi tidak ada batas usia, nggak ada kata terlambat, nggak ada ya. Kadang-kadang itu begini, saudara ya. Saya akhiri dengan tanya jawab. Saya itu bingung, kadang-kadang ada janda, duda gitu ya. Nah, saya itu ketemu ibu-ibu janda, umurnya itu sudah 65 tahun. Ya, lalu tuh ngajak ngobrol sama saya, ya kayak konseling lah gitu. Pak, saya itu kok kayak puber kedua ya. Ah, Bu, puber kedua tuh laki-laki, Bu. Kalau wanita itu menopause. Begini loh Pak Jarod. Saya itu ikut WA grup teman-teman SMP, SMA itu ketemu si mantan tuh kok hati saya berdebar-debar. Saya pikir nih, ini janda bahaya juga. Umur 65 tahun. Wah, chatting sama si mantan berdebar-debar. Terus gimana, Bu? Ya, aku kan udah janda, Pak. Suami saya itu udah mati, Pak. Saya janda cerai loh, Pak. Janda hidup, ya. Saya janda masih hidup, tapi suami saya mati. Jadi sayanya hidup, Pak, tapi suami saya udah mati. Berarti saya boleh menikah lagi dong, Pak? Oh ya, masih boleh. Gitu. Jadi ya itu dia, Pak. Saya itu ketemu teman saya SMP gitu. Bu, boleh sih, boleh, Bu. Tapi udah 65 tahun tuh mau cari apa, Bu? Ya kan tidur sendirian nggak enak, Pak. Aku nggak pengen seksnya, aku cuma pengen punya temen aja gitu. Rumah aku punya, harta aku punya, anakku semuanya mandiri. Jadi ya butuh temen gitu. Saya tuh mikir aja tuh, yang 65 tahun masih nggak merasa terlambat menikah. Yang 30 tahun merasa sudah terlambat. Dengar, saudara ya. Dengar. Ya memang sebaiknya menikah sebelum 30 tahun. Tapi kalau ada belum menikah, nggak ada kata terlambat. Udah, begitu ada yang dicintai, seiman, sepadan, orang tua setuju, oke, urus aja pernikahan. Ya. Oke, saya kembalikan ke moderator untuk mimpin kita dalam diskusi. Oh, sebentar. Kasih. Oh, ya, saya kasih pengumuman sedikit. Ya, sebelum tanya jawab, nah iklan, jeda iklan dulu ya. Pembicaranya juga, iklan juga gitu ya. Nah, yang mau mendalami pernikahan gitu ya. Ini juga sama, 50.000 dapat buku. Bukunya harganya 60.000 kalau nggak salah ya. Pemulihan suami istri, pria sejati, wanita bijak. Catat tanggalnya 15 Agustus ya. Ada lagi 17 Agustus ya, mengenai ketidakpastian diubah menjadi kepastian. Akan banyak berbicara dari Spirit of Excellence ya, 50.000 juga dapat buku juga. Hari ini, nah buku saya banyak sebenarnya ya. Buku saya itu di Offset ada Sukses Plus Menembus Batas, Sukses Through Excellent Spirit, Kuasa Cinta, Raja Wali, mengenai kepribadian, A to Z Merit, dan Mertua Menantu. Ya, silakan dipelajari supaya pelajarannya runut dan jelas. Nah, oke, saya kembalikan sekarang ke Mbak Eva untuk pimpin acara selanjutnya. Tuhan berkati. Pak Jarod, terima kasih Pak Jarod buat pemaparan materinya. Saya kalau dengar Pak Jarod bicara ini semangat saya nambah nih Pak Jarod nih, luar biasa ya. Kalau nggak nambah semangatnya nggak normal, Bu. Nggak masalah, perlu pelepasan. Kita akan sesi tanya jawab. Ya. Ini ada beberapa yang sudah masuk.
Saya akan baca yang pertama dari Ibu Marini. Ya. Nih Pak Jarod, Bu Marini ini bertanya, apakah ada efek kejiwaan kalau laki-laki atau perempuan terlambat menikah? Bagaimana nih Pak Jarod? Apakah Ya ada efeknya pasti nih? efek itu ada dan itu menjadi batas tadi ya. Makanya efeknya batasnya itu diterobos gitu kan. Misalnya merasa bahwa saya sudah terlambat gitu kan. Itu kan efek namanya ya, karena umur 30, umur 40 lalu akhirnya berkata saya belum, saya sudah terlambat. Itu termasuk dampak. Nah, saya beberapa tahun lalu ketemu Maya Rumantir. Dia menikah di usia 42. Dan memang selama ini kan memang secara medis itu kalau bisa wanita itu melahirkan anak pertama sebelum 30 tahun. Anak keduanya lahir di 32, 34, 35 ya nggak masalah, tapi sebaiknya melahirkan anak pertama sebelum 30 gitu. Lalu saya ketemu Ibu Maya Rumantir yang menikah di umur 42. Dan waktu saya ketemu itu anaknya udah umur 7 tahun. Dan dia bercerita lahirnya normal, nggak sesar. Anaknya cantik, pinter, wah ceria banget gitu, smart di sekolah, rankingnya bagus. Ya, menurut saya memang kita tentu tidak menolak ilmu yang memang secara ilmiah menyarankan demikian dan sebaiknya demikian. Tapi kan di dalam Tuhan ini ada ekstra ya, extraordinary, ada hal yang di luar ilmu, ada mujizat, ada berkat, ada kasih karunia. Jadi kalau pikiran hati itu merasa bahwa saya terlambat, itu sebenarnya dampak psikologisnya itu. Nah, dampaknya tadi dibuang aja gitu, bahwa Tuhan membuat semuanya indah pada waktunya, tidak ada kata terlambat untuk hal yang baik gitu ya. Tidak ada kata terlanjur untuk memulai sesuatu yang baru atau jadi itu yang dibangun. Tentu yang kuat itu kalau membangun dampak psikologisnya tadi dicegah atau disembuhkan dengan paradigma firman Tuhan. Jadi kita menggali pelajaran firman Tuhan yang akhirnya kita berkata, oh kalau gitu oke, tidak terlambat. Ya, kecuali memang panggilan hidupnya adalah single happy, kayak Paulus. Ya, boleh kayak Paulus, boleh kayak yang lain. Misalnya saya ketemu orang di Sydney kemarin, 2-3 bulan lalu sebelum pandemi. Seorang wanita yang punya adik 4 dan dia tidak menikah. Pak, saya nggak menikah bukan demi Tuhan, demi apa? Gimana ya Pak ya? Demi apa? Saya anak paling besar Pak. Saya sekolahkan adik-adik saya sampai lulus kuliah. Dan mereka juga sampai bisa mandiri semuanya. Saya sendiri nggak kuliah Pak. Saya bekerja di luar negeri karena duitnya banyak. Saya kirim buat adik-adik saya. Dan saya bahagia dengan hal itu. Itu juga sebuah panggilan, ya, melayani sesama, melayani keluarga, tidak menikah demi adik-adik gitu. Dan yakin dan tinggal mencari kebahagiaan karena berguna bagi adik-adik, kebahagiaan karena melayani Tuhan, kebahagiaan itu panggilan. Tapi kalau misalnya memang pengen menikah, bukan sebuah panggilan, ya sudah, cari aja teman hidup gitu ya. Saya yakin tidak terlambat. Jadi kalau dampaknya pasti ada, tapi dampaknya itu bisa disembuhkan. Ya, yang kuasa menyembuhkan dampak psikologis ya yang paling berkuasa firman Tuhan. Selain tentu pelajaran psikologi yang membetulkan hal itu. Tapi kasih Tuhan, firman Tuhan itu pasti akan bisa menyembuhkan dampak-dampak psikologis dari terlambat atau tidak menikah. Karena kan memang dampak itu bisa terjadi karena misalnya dihakimi gitu kan, begitu nggak menikah muncul isu, wah itu perawan tua, itu Joko laki-laki Joko nggak laku gitu ya, lihat aja krempeng begini begitu, waduh, jadi akan dibully oleh lingkungan menilai negatif, pasti ada yang salah sama orang itu, jadi itu penilaian yang akhirnya menjadikan gambar diri kita rusak. Tapi gambar diri kan kita bisa pulihkan bahwa aku hamba Tuhan, aku anak Tuhan, aku berharga di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku mulia, dia menebus aku karena aku berharga. Memang yang lebih berharga lagi Tuhannya yang menebus kita, tapi kita bisa menggunakan firman Tuhan yang memang Alkitab berkata begitu tentang kita. Nah, itu akan memulihkan dampak-dampak psikologis akibat pandangan orang lain ya tentang kita. Pandangan orang lain itu harus dibetulkan. Dan yang paling benar adalah pandangan Tuhan tentang kita. Daud kan juga dinilai jelek sama orang lain, itu kan diketawain, mana bisa kamu perang begitu. Ya dia nggak peduli dia dengan penilaian orang lain, dia ditertawakan orang lain, tapi dia tidak mentertawakan dirinya. Dia tahu Tuhan menyertai, jadi dia tetap yakin menghadapi Goliat. Jadi mari kita menilai diri kita sebagaimana Tuhan menilai kita. Ya, Tuhan memberkati. Oke, Ibu Marini sudah dijawab oleh Pak Jarod, semua kembali ke pikiran kita.
Oke, selanjutnya ini Pak, banyak sekali pertanyaan yang sudah masuk. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, saya jawab singkat-singkat kalau pertanyaannya banyak. Semangat saya gitu ya Pak. Atau di Dari live. Pak. Ya. Kemampuan menembus batas sangat ditentukan dengan mengubah cara berpikir dan untuk itu dibutuhkan kekuatan untuk berubah. Hal yang sangat sulit bagaimana proses perubahan cara berpikir tersebut. Apakah dibutuhkan waktu yang lama, Pak Jarod? Ya, karena proses itu butuh waktu ya. Bahkan kalau prosesnya pembelajarannya nggak selesai, sampai mati nggak berubah loh, mindset-nya nggak berubah. Firman Tuhan ada ayat seperti ini, ada tertulis gitu ya, saya sebut aja, jadi saya nggak buka-buka Alkitab lama gitu ya. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Nah, berubahlah, akal budi itu metanoia, berubahlah oleh pembaharuan akal budimu. Jadi, kalau kita itu belajar firman Tuhan, maka itu akan mengubah paradigma kita, mindset kita. Dan mindset paradigma itu yang merubah behavior atau perilaku. Atau ilmunya Tuhan Yesus, dari hati ke pikiran, dari pikiran ke perbuatan. Perbuatan ini bisa perilaku, kebiasaan, karakter, ya itu bisa berubah kalau ada perubahan pikiran. Pikiran dan hati dan pikiran. Ini kan hati kita dipenuhi kasih Tuhan, kerinduan melayani Tuhan, itu kan areal hati. Hati yang mencintai Tuhan, cinta Tuhan, hatinya merasakan kasih Tuhan, tapi nggak belajar firman, ya mindsetnya bisa nggak berubah gitu ya, hatinya udah berubah, maka perlu berubah juga mindset yang diisi firman Tuhan. Nah, butuh waktu yang panjang, apalagi kalau malah dapat pelajaran yang salah, ya tentu otaknya, pikirannya, logikanya, paradigmanya nggak pernah berubah. Maka kita perlu belajar yang benar, ya, belajar firman Tuhan yang benar, pengajaran yang positif atau yang benar lah kata. Kalau positif itu kadang-kadang belum tentu benar, tapi pelajaran firman Tuhan yang membangun kehidupan, yang mengubah kita. Nah, itu proses saya dari orang yang minder karena dulu orang miskin, sudah miskin, paru-paru basah, karena paru-paru basah waktu SD dulu, ya saya paru-paru saya bengek, paru-paru basahnya lama. Maka ini ada COVID kini agak bahaya bagi saya, karena saya pernah paru-paru bertahun-tahun. Dan selain paru-paru, saya darah kotor, jadi kalau makan mecin, makan ikan asin, kulit saya berlendir, punya jerawat itu sebesar kacang-kacang begitu. Jadi mindernya minta ampun gitu ya. Waduh, lalu mengubah mindset, kenyataannya jerawatnya banyak. Kenyataannya alergi. Begitu makan makanan tertentu, kulitnya berlendir. Wah, ini kan untuk merubah mindset ini kan kita menghadapi kenyataan gitu kan, bahwa kenyataannya ya mukanya jelek gitu. Ya, tapi ya ketika belajar, oh ternyata jelek itu relatif, ya kan? Ada juga yang orang-orang bule di Bali itu, kalau saya lihatin begitu, kenapa bule sukanya malah sampai yang hitam-hitam ya? Berarti cantik itu bukan putih dong, gitu ya kan? Wah, saya baca gambar diri, akhirnya nulis buku gambar diri bersama Pak Fuksi. Oh, ternyata istri Salomo yang paling dicintai namanya Gadis Sulam. Itu Kidung Agung pasal 1 ayat yang kelima, dia berkata, aku hitam tapi cantik. Oh, dia bersyukur dengan dirinya yang hitam. Dia berkata, aku hitam tapi cantik. Dia tidak berkata, saya cantik, tapi hitam. Enggak. Dia bersyukur, oh, berarti orang perlu bersyukur dengan dirinya, sehingga cheerful, antusias, semangat. Nah ini butuh proses, butuh waktu, betul butuh waktu. Saya pun butuh waktu untuk menjadi orang yang antusias, yang cheerful, yang semangat, butuh waktu. Tapi ketika proses itu tercapai, ya ternyata saya berubah. Atau saya punya paradigma bahwa saya orang sanguin 90%, kolerik 10%, tahun 90 dites, itulah diri saya. Secara psikologis, temperamen dasar, itulah saya. Orang sanguin, sukanya ngomong. Anda bisa lihat kan? Dari begini, kelihatan Pak kalau suka ngomong. Gitu ya. Sukanya ngomong, nggak mau nulis, nggak suka nulis. SMA, kuliah, kalau kuliah nggak pernah nulis. Jadi sukanya denger, karena memang dites otak saya ini cara belajarnya auditory. Kalau pakai tes sidik jari, pola kerja otak saya ini belajarnya dengan mendengar. Makanya kalau saya mau ujian, cari orang melankolik, ya, yang cara belajarnya visual mata, yang catatannya rapi, difotokopi. Sehingga saya menilai diri saya, gambar diri saya memang tukang bicara, nggak bisa nulis. Ini otak ini saya ganti, saudara. Saya pasti bisa menulis. Ya nggak bisa. Makanya tahun 96 saya nulis buku 80 halaman, ditolak Gramedia, nulis buku lagi, ditolak lagi, revisi lagi. 4 tahun ditolak terus, saudara ya. Nah kan saya punya duit, akhirnya tak terbitin sendiri. Saya bagi gratis, saudara ya. Waduh, namanya gratis, nggak ada yang mencela kan, terima kasih gitu. Tapi beberapa orang bilang, Pak, ini kan 60 halaman. Kenapa? Semua halaman ada salah tulisnya, Pak.
Saya rasa udah tak periksa loh gitu. Salah gitu. Tapi saya latihan terus, saudara. Sampai akhirnya Gramedia terima, nah Adi Offset terima, ada 10 buku saya itu. Itu saya tulis sendiri tuh, nggak pakai tim editor, nggak ada. Saya latihan terus. Kenapa? Saya tahu ternyata bahwa otak itu bisa berubah, temperamen dasar bisa diubahkan. Kan butuh waktu bagi saya untuk mengerti bahwa manusia bisa berubah, bahkan secara temperamen dasar, secara neuroscience. Kalau nggak punya DNA menulis, kita bisa bangun sinapsis menulis. Jadi ketika saya mulai tahu banyak hal yang membuat saya yakin saya bisa berubah, lalu saya berusaha berubah. Begitu saya berubah, wah, saya jadi yakin juga mengajarkan, Anda pasti bisa berubah. Pasti. Kenapa pasti? Mau pakai ayat bisa, pakai neuroscience bisa, pakai contoh pengalaman bisa, gitu ya. Karena memang, tapi itu proses. Ya, jadi semua orang bisa berubah. Yang tidak berubah cuma 2. Ya, dengar baik-baik nih. Ini sederhana tapi perlu ditekankan. Yang nggak berubah cuma 2. Tuhan sama setan. Nah, kalau Anda bukan setan, Anda pasti bisa berubah. Kalau Tuhan, saya nggak yakin ada Tuhan. Yang setan angkat tangannya, delete dia dari peserta. Ada seklan ikut Zoom, ya kan? Jadi semua orang pasti bisa berubah. Tuhan berkati. Oke. Sudah dijawab Pak Johan oleh Pak Jarod, semuanya butuh proses, semuanya pasti bisa berubah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Jarod. Ini sudah banyak sekali pertanyaan. Ini pertanyaan cukup menarik Pak Jarod. Bagaimana mengatasi trauma? Pak Jarod, silakan dijawab. Dari Bu Su. Trauma itu bagian dari luka hati ya. Hati terluka sehingga trauma. Trauma putus pacaran, ya gimana nggak trauma Pak, kalau cuma putus biasa nggak masalah Pak. Ini undangan sudah beredar Pak, habis tunangan undangan beredar gitu ya, tinggal berapa hari lagi pesta pernikahan dan pemberkatan Pak, putus, itu trauma. Atau kayak saya kebakaran, ludes habis, saya cari harta itu selama 12 tahun. Lalu saya sama istri dan 3 anak, sekeluarga kami pelayanan keluar kota. Dan saat itulah kebakaran terjadi, jadi nggak bisa keluarin barang. Itu trauma. Atau trauma misalnya anaknya meninggal dengan cara tidak wajar, orang tuanya meninggal dengan cara tidak wajar, itu semuanya trauma. Waktu kecil pernah jatuh dari tempat tinggi, dari di atas pohon, lalu sekarang mulai trauma juga. Kalau pergi ke Ancol, pergi ke tempat liburan, ada jet coaster, yang lain asik, dia takut, dia mikir aja, kalau listrik mati gimana ya? Kalau tiba-tiba mati listrik gimana ya? Kalau tiba-tiba putus gimana? Mikirnya negatif, itu namanya trauma. Nah, trauma pasti juga bisa disembuhkan dengan sadar bahwa saya anak Tuhan. Lahir baru, harus lahir baru. Karena dengan lahir baru dia merasakan kasih Tuhan. Karena yang paling menyembuhkan trauma itu kasih. Ya, kasih Tuhan. Lalu setelah itu perlu merasa bahwa dirinya berharga. Dan yang paling menghargai kita kan Tuhan. Dan proses itu akan bisa dipercepat kalau ada yang bukan Tuhan, yang kelihatan, entah orang tua, entah pacar. Makanya orang yang minder lalu punya pacar, sering pacar itu memulihkan. Ya. Tapi kalau traumanya pernikahannya, orang terdekatnya, suaminya, istrinya, malah yang bikin trauma, diperkosa, di KDRT, digebuki, maka perlu kasih Tuhan. Perlu lingkungan yang baik. Lalu orang lain yang menerima. Tapi hati-hati orang lain yang menerima ini, jangan istri curhat sama laki-laki, gitu ya. Nanti terluka dengan suami, nyambung sama duda sebelah, ini repot. Maka butuh sahabat. Sahabat yang sungguh-sungguh sebagai sahabat, dan dia murni tulus, dan sebaiknya sesama jenis dari segi seksual, ya, dari jenis kelamin. Lingkungan yang positif. Tapi pertama kasih Tuhan, perubahan mindset dengan cara belajar apa yang melawan lukanya itu. Jadi kalau misalnya traumanya karena harta, kayak saya kebakaran gitu kan, saya mencari ayat firman Tuhan mengenai kekekalan, bahwa harta itu tidak kekal. Jadi saya mendapat penghiburan. Walaupun saya cari selama 13 tahun, habis dalam 2 jam, tapi saya masih punya harta yang kekal. Orang yang berubah karena pengaruh saya itu harta saya. Orang yang lahir baru karena pengaruh saya itu buah kerajaan surga saya. Oh Tuhan, saya masih punya harta yang tidak bisa terbakar. Bahkan saya waktu itu dapat pemahaman itu, saya malah komitmen di hadapan Tuhan. Diizinkan terbakar, saya malah komitmen, Tuhan, saya mau melayani Tuhan, mencari yang tidak bisa terbakar. Itu saya jadi cepat bangkitnya dari kehilangan yang luar biasa banyaknya. Kalau konglomerat, anaknya konglomerat, kebakaran hilang 2,5 miliar, tabungan ada 10 miliar gitu ya, itu pasti nggak sedih gitu ya. Lah saya tabungannya kagak ada, bukan anak konglomerat, engkong saya melarat gitu ya. Lalu 2,5 miliar kebakaran, itulah yang saya cari selama 12 tahun, dan itulah habis gitu ya. Itu maka saya trauma juga.
Tapi ketika saya tahu bahwa semua hal diizinkan terjadi, jadi nggak perlu trauma, lalu sekarang dikit-dikit kalau rumah jangan harus ada yang jaga, nggak juga. Bahkan tadi saya katakan, sekarang aja nggak diasuransi, nggak, kenapa nggak, Pak? Kan pernah kebakaran. Ya kan saya nggak trauma. tapi nggak gampang terus ya. Sembuh dari trauma itu nggak gampang. Sama seperti perubahan itu proses, maka sembuh dari trauma ini juga proses. Yang pasti merasakan kasih Tuhan, butuh konselor kalau emang traumanya, lukanya dalam banget, ya. Lalu komunitas positif yang selalu mengingatkan kita akan kebenaran firman. Ya, Tuhan berkati. Oke, sudah dijawab oleh Pak Jarod. Mungkin itu akan menjawab juga pertanyaan dari Pak Mario ya. Tadi Pak Mario juga menanyakan hal yang sama dengan tentang trauma, Pak. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ini dari, nah ini dia. Arianto Wibowo. Ini bertanya kepada Pak Jarod. Pak Jarod, kenapa motivator dan banyak orang bilang tinggalkan comfort zone supaya bisa bertumbuh? Apakah salah kalau sudah nyaman dan aman di comfort zone, nggak ada jaminan juga keluar dari comfort zone akan makin sukses, Pak? Ayo Pak Jarod dijawab deh. Ada yang salah dengan comfort zone, Pak Jarod? Nggak apa-apa ya, namanya nyaman kan enak, nikmat, damai sejahtera gitu ya. Menurut saya nggak usah cari gara-gara buat keluar dari situ. Nanti juga Tuhan keluarin. jadi sebenarnya perkara itu nggak usah dicari, masalah itu nggak usah dicari. Kita mengalir aja dalam hidup ini. Kalau sekarang lagi damai sejahtera, sukacita, aman, nikmatilah gitu ya. Kayak saya juga misalnya kan tadinya melayani Tuhan, punya jabatan di gereja, ketua pemuda, ketua misi, di sebuah gereja besar yang cabangnya ratusan. Dan kita ketua departemen di pusat. Wah, namanya di pusat itu dibutuhkan banyak orang. Mereka butuh tanda tangan kita. Wah, maka mereka mendekati kita, panggil kita khotbah gitu. Itu saya nggak cari-cari belajar sengaja keluar dari zona nyaman, itu enggak tuh, tiba-tiba dicopot jabatannya keluar sendiri dari zona nyaman gitu ya. Lalu akhirnya kita usaha, wah saya nyaman di Astra waktu itu ya, keluar negeri setahun bisa 4 kali, gajinya cukup tinggi. Tapi bukan karena mau cari tidak nyaman, tapi memang tantangan. Saya pengen jadi pengusaha, maka saya keluar dari perusahaan gitu. Dan orang tua saya bilang, kamu udah enak-enak kok keluar gitu ya. Karena saya mau lebih enak lagi. Saya bukannya cari tantangan, enggak. Bukan cari masalah, enggak. Saya mau 5 tahun lagi lebih enak lagi. Saya punya kebebasan waktu. Jadi waktu saya keluar dari pekerjaan pun, bukan sebenarnya keluar dari zona nyaman gitu ya. Attitude-nya, pikirannya karena saya mau lebih berhasil, saya mau lebih sukses, saya mau buka usaha sendiri. Dan ternyata ada yang menawari, mau dikasih saham, keluar gitu ya, buka usaha. Wah, sukses tahun 98. Itu saya juga nggak sengaja, udah nyaman, mau keluar, sudah nyaman. Enggak, saudara. Tiba-tiba kerusuhan ekonomi, kejeber, usaha saya ekspor, hancur. Karena kan buyer takut datang ke Indonesia. Bangkrutlah saya ekspornya, gitu. Itu saya nggak cari-cari bangkrut, saudara. Nggak usah cari-cari keluar zona nyaman. Nanti dikeluarin sendiri sama Tuhan. Maksud saya, kalau Anda dalam keadaan yang dikeluarkan ke zona nyaman, hadapi aja, tapi nggak usah, kok nyaman banget ya, cari gara-gara yuk keluar. Kayaknya jarang deh. Kalau saya sih nggak ngajarin begitu ya. Saya motivator juga, saya coach juga, tapi saya nggak pernah ngajari orang, ayo keluar dari zona nyaman gitu. Enggak ya. Tapi kalau tantangan oke lah. Dalam arti sekarang udah punya pabrik, ya buka, asal sesuai dengan panggilan. Nah, dan dapat bangkrut, buka usaha gitu ya. Ivan Dasyat berhasil. Ini kemarin kena digital, bukan gara-gara COVID-nya sebenarnya. Ya kami tutup juga gitu ya. Ya ini masuk lagi nggak nyaman lagi, gara-gara COVID nggak nyaman lagi gitu ya. Kan saya nggak berdoa, Tuhan kirim COVID dong biar nggak nyaman nih, aku udah nyaman banget. saya nggak doa aja, datang sendiri saudara. Jadi suasana yang tidak nyaman itu ada, nggak usah sengaja, itu pasti datang. Makanya sebenarnya yang dibekali adalah sikap menghadapi ketidakmapanan, ketidaknyamanan, menghadapi perubahan. Itu aja yang kita bekali diri kita dengan siap menghadapi perubahan, siap menghadapi ketidaknyamanan. Tapi sih saya nggak akan menyarankan, Bapak usaha ya, untungnya banyak, tutuplah biar nggak nyaman. Bapak jadi pendeta, jemaatnya banyak ya, kasih orang lain, kritis yang baru lagi biar nggak nyaman gitu. Mungkin kalau sekarang jemaatnya banyak, bolehlah kasih wakil gembala, tapi Bapak mulai banyak penginjilan, tapi tetap ada dalam gereja itu, disupport oleh gereja itu. Cuma tantangan barunya adalah saya sekarang dipanggil untuk lebih banyak
ngajar gitu ya, penggembalaannya saya serahkan. Ya itu karena memang dapat sebuah panggilan gitu. Tapi kalau menyarankan untuk supaya nggak nyaman gitu, saya sih nggak menyarankan ya, karena ya nggak dicari datang sendiri. Iya, Pak. Ya, oke. Ya, lanjutkan. Ada yang salah dengan comfort zone ya, Pak Jarot ya. Siap. Oke, next. Oke. Ini mungkin ada berhubungan dengan pertanyaan Mas Haryanto tadi, yang ini dari Pendeta Efraim Babua. Ya. Shalom, Pak Jarot. Mau tanya nih, antara iman menembus batas dan nekat, bedanya apa? Bedanya di mana? Ini suka rancu nih, Pak. Nekat sama silakan dijawab nih, Pak Jarot. Apa bedanya iman sama nekat? Oke. Iman itu datang dari pendengaran firman Tuhan, ditambah kepepet. Nah, muncul itu iman gitu ya. Kalau dengar firman Tuhan tapi nggak kepepet itu kadang imannya nggak muncul. Jadi nekat itu adalah perbuatan yang sama mungkin dengan beriman, tapi dasarnya firman Tuhan. Jadi yang pasti kalau iman itu dasarnya firman Tuhan. Bentuknya memang bisa kayak nekat gitu ya. Tapi kalau nekat itu kan dasarnya bukan firman Tuhan. Yang mendorong itu bukan firman Tuhan. Saya kerja di Astra sudah enak-enak, gaji tinggi, keluar negeri dapat komisi. Lalu saya buka usaha sendiri, ya kalau untung, kalau enggak gimana gitu. Nekat banget sih gitu. Ya ada orang yang bilang nekat, tapi saya tuh sebenarnya ada latar belakangnya. Ketika saya mulai yakin bahwa bukan hanya suku tertentu yang punya talenta bisnis gitu ya, apalagi makin saya tahu bahwa Tuhan itu bersumpah memberkati Abraham. Lalu ada ayat lagi bahwa karena darah Kristus kita yang bukan keturunan Abraham menjadi berhak atas berkat Abraham. Memang berkat Abraham itu yang paling utamakan adalah keselamatan atau berkat roh. Tapi kan juga berkat jasmani. Nah, makin banyak ayat yang membuat saya tuh punya keyakinan Tuhan bakal berkati saya nih. Nah, itu akhirnya saya melangkah buka usaha. Ibu saya nangis-nangis. Kan wis kerja perusahaan Astra ini gede, apik, ya apa masalah, enggak ada masalah, Bu gitu. Tapi lah saya pengen punya masa depan, saya membayangkan kalau saya punya usaha bisa kebebasan finansial, kebebasan waktu, bisa ngatur sendiri. Tentu enggak mudah saya bisa ngatur waktu, bebas waktu. Kenyataannya begitu usaha malah waktunya tambah habis-habisan. Butuh proses sampai akhirnya perusahaannya besar dan punya anak buah, punya direktur, bebas melayani. Tapi perbuatan keluar dari perusahaan dengan gaji yang bagus, posisi yang bagus, jenjang karir yang jelas, lalu buka usaha sendiri kecil-kecilan gitu ya, nah itu bagi orang kan bisa nekat. Tapi bagi saya kan yang dipandang nekat pun kita punya dasar. Nah, iman itu ketika orang dasarnya itu firman. Dia bertindak itu karena dia yakin akan firman Tuhan. Itu iman gitu ya. Tapi sering memang iman itu muncul dari keadaan kepepet atau nekat. Contoh nih ya, Bapak punya duit, anaknya sakit gitu ya. Ke dokter dah, namanya punya duit ya kan. Coba nggak punya duit. udah dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Aduh, itu doa puasa yakin banget udah karena kepepet. Jadi kadang-kadang iman itu memang bisa dibantu dengan kepepet. Tapi kalau nggak ada ayatnya, nggak ada imannya, kepepetnya, nekatnya nggak sembuh gitu kan, nggak sembuh, nggak diobati, mati juga gitu kan. Tapi karena kepepet tadi ingat firman, lalu menjadi sebuah langkah iman yang kayaknya nekat gitu kan, karena sama-sama nggak ke dokter itu bisa nekat, bisa iman. Nah, yang tahu adalah orang itu atau kita sendiri, karena saya bertindak ini karena saya pegang firman Tuhan. Nah, itu bukan nekat. Ya, terima kasih. Oke, sudah dijawab oleh Pak Jarot. Bapak Ibu, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk ke room chat kita. Namun saya akan memilih pertanyaan yang relate ya dengan pembahasan kita siang hari ini. Ini dari Mbak Dian Cynthia. Pak Jarot, Mbak Dian bertanya bagaimana menembus batas bagi seorang yang introvert, Pak? Oke, ya. Ini kan kita tanya seminar jam 10 sampai jam 12. Jadi cukup panjang kan, makanya saya presentasi pendek 30 menit supaya tanya jawabnya bisa 1,5 jam. Udah ya. Nah, kalau nanti beli bukunya, saya nggak ada contohnya ya. Kalau Bapak Ibu yang seminarnya bayar dan mendapat buku menembus batas, bagi yang belum bayar bisa pesan bukunya. Di buku menembus batas itu juga ada menembus batas temperamen dasar.
Jadi tadi kan saya kesaksian pendek gitu ya. Nah, saya itu orang sanguin yang memang secara psikologis saya sanguin 90%, koleriknya 10%, sangkol. Kalau pakai foto karakter, saya kuning ke oreng-orengan. Karena kolerik itu merah, sanguin itu kuning. Jadi saya kuning ada sedikit merahnya, karena 90% sanguinnya. Kita sidik jari, maka otak saya pola logika terbalik, anti-mainstream. Dan cara pembelajarannya adalah auditory. Dites pakai DISC, saya tipe intim, pakai foto karakter saya kuning, pakai temperamen dasar, saya sanguin. Dengan segala plus minusnya, kelemahan dan kekuatannya. Lalu bagaimana saya bisa berubah? Nah ini sama, nanti mau yang pragmatik, yang introvert, mau yang kolerik, yang sangat kasar, atau kayak saya sanguin, yang lupanya minta ampun, cengengesan, nggak bisa serius, ngomong apa aja, ketawa gitu ya. Sekarang juga masih ke bawah sampai sekarang gitu. Makanya kadang-kadang di YouTube saya itu ada yang komplain gitu, Pak, ngomongi perceraian kok ketawa-ketawa gitu lah. Kalau nangis-nangis bukan Pak Jarod namanya. Pak Jarod ini ngomong apa aja ketawa. Kebakaran ludes 2,5 miliar aja besoknya ketawa, sampai lapor polisi ketawa. Jadi itu karena memang saya orangnya seperti ini. Nah, saya berubah nggak? Yang tadi saya bilang, orang sanguin itu sukanya ngomong, nggak suka nulis. Nah, ternyata begitu saya latihan menulis, saya bisa. Anak saya nomor 1 melankolik. Yang nggak suka tampil, nggak suka bicara. Tapi ketika saya dapat pengertian bahwa temperamen bisa diubahkan, nah boleh juga baca bukunya, saya nggak tahu Andi Offset menerbitkan apa tidak, yang ditulis sama tim Lahaye, orang asing, dia psikolog yang hamba Tuhan, sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, judulnya Temperamen yang Diubahkan. Misalnya ada buku lain yang dikarang oleh orang lain, nanti boleh dikasih referensi juga, tapi yang saya pernah baca itu adalah tim Lahaye menulis buku Temperamen yang Bisa Diubahkan. Itu buku sudah lama, karena waktu saya kuliah, saya sudah baca buku itu. Jadi waktu saya sadar, saya tahu, mindset saya, paradigma saya, otak saya tahu bahwa ternyata temperamen bisa diubah. Kalau pertama dia sadar siapa dirinya. Oh, saya adalah pragmatik, saya introvert. Introvert itu berarti pragmatik sama melankolik, itu kelompok introvert. Sanguin sama kolerik, dia masuk ekstrovert. Nah, saya adalah ekstrovert atau introvert. Kelemahan saya ini, kelebihan saya ini. Oh, memang kelemahan saya ini. Saya latih gitu ya, pasti berubah. Karena orang berubah itu dengan latihan. Jadi di otak kita ada otak cadangan atau reservoir. Jadi ada ribuan miliaran neuron di otak kita yang belum dipakai. Yang sudah dipakai itu namanya memang DNA-nya. Misalnya gini, kalau kakek saya penulis, bapak saya penulis, maka saya punya DNA, talenta menulis. Orang bisa musik karena bapaknya musik, kakeknya musik. Itu berarti punya DNA, talenta musik. Ini secara temperamen dasar tidak ada, secara DNA tidak ada, nggak masalah. Karena selain DNA ada yang namanya sinapsis, ya sedikit neuroscience ya. Sinapsis itu adalah neuron-neuron cadangan disambung satu dengan yang lain, membangun satu fungsi. Fungsi apa? Fungsi menulis kayak saya. Saya bikin fungsi menulis, sinapsis menulis, karena tidak ada DNA menulis. Anak saya introvert, melankolik, nggak suka tampil. Tapi setahu di otaknya banyak neuron yang belum dipakai, yang kita bisa sambung menjadi fungsi public speaking. Berani berbicara. Gimana caranya? Latihan. Terus-menerus, jangka panjang, konsisten, nggak terbentuk itu sinapsis. Senang hati. Ya, tanpa senang hati nggak terbentuk. Nulis buku, ditolak Gramedia, kecewa, sedih, udah mau terbentuk nggak jadi lagi gitu ya. Cetak aja dibagi-bagi. Wah, pendeta desa dikasih buku saya. Wong mereka udah bingung 2 bulan mau khotbah apa. Dapat buku saya, nangis Pak Jarod. Aku terima kasih banget Pak. Aku tuh bingung mau khotbah apa. Terima buku saya. Ini bisa tuh khotbah 2 bulan Pak Jarod. Waduh, itu walau bukunya salah ketiknya banyak banget, yang ngeritik banyak banget. Ketemu orang nangis begini, 1 pendeta, 2 pendeta, 3 pendeta. Waduh, saya nggak mau ketemu 3, saudara. Saya adakan seminar buat pendeta desa, 200 dikumpulin, kasih gratis semuanya. Nangis semuanya. Saya membangun rasa senang, ya kan? Saya membangun rasa senang. Banyak yang berterima kasih, kan senang, saudara. Wah, berterima kasih. Kadang kirim surat. Wah, saya dengar teman saya lagi mau seminar di mana gitu. Saya titip buku saya, bagiin begitu. Wah, terima surat lagi, terima kasih. Wah, saya senang. Saya nulis lagi. Karena kalau nggak dapat ucapan terima kasih, gimana mau senang? Nulis, saudara. Wah, bukumu tuh salah ketiknya banyak. Nulis yang benar dong, jangan sembarangan. Waduh, ini membuat kita,
Tapi begitu diteruskan gitu, buku saya sudah 66, ya kan? Jadi Andi Offset terbitin 10, yang lain ada Gramedia, ada yang tak terbitin sendiri gitu. Jadi terbentuk, saya berubah. Kenapa? Ada sinapsis yang terbentuk. Jadi apapun itu, mau nggak suka tampil, bisa bangun sinapsis suka tampil. Saya nggak bisa dagang, Pak, bangun sinapsis dagang. Saya nggak punya kemampuan public speaking, Pak. Bangun sinapsis public speaking. Ya, kalau di Alkitab ada orang punya 2 talenta, dikembangin jadi 5. Gitu. Mau Alkitab ada ayatnya, mau neuroscience ada teorinya. Jadi sebenarnya manusia itu bisa berubah. Yang penting sadari siapa dirinya, kelemahan dan kelebihannya. Kalau nggak berubah pun sebenarnya gini, saya punya kelebihan ini, punya kekurangan ini. Nah, daripada ngelatih susah, sudahlah, kelemahannya ini ya biarin aja. Saya cari kerjaan aja yang kelebihan saya. Saya nggak bisa nulis, tidak teliti, tidak rapi. Saya nggak mau accounting, saya nggak mau pembukuan. Saya jadi sales saja cocok. Ngomong sana kemari. Udah, jadi sebenarnya nggak perlu merubah. Saya introvert, nggak suka tampil. Udah, jangan jadi sales, jangan jadi pembicara, jangan jadi pendeta, jangan kesaksian, jangan WL. Udah, jadi accounting aja depan komputer terus. Asik deh, me time sendirian terus asik begitu. Boleh juga. Jadi nggak berubah pun nggak masalah. Tuhan ciptakan kita sudah dengan kemampuan sukses, sudah kemampuan berhasil. Tetapi kalau mau menembus batas temperamen dasar, jadi di buku Menembus Batas itu ada bab menembus batas temperamen dasar. Jadi Anda bisa tembus itu gitu ya. Tapi itu biasanya saya sarankan terakhir. SD, SMP, SMA, kuliah, udah pergi aja yang kita kuat di mana. Nah, tapi nanti kalau udah dapat jabatan, maka untuk pengembangan, bangunlah tembus batas temperamen dasar. Jadi misalnya saya orang sanguin, cocoknya jadi pembicara. Ya, tapi alangkah hebatnya kalau pembicara juga jadi penulis buku. Ya, kebanyakan kalau pembicara itu yang nulis orang lain. Ada script writer, ada ghost writer lagi. Orang yang mau menulis buku, namanya nggak muncul. Dan teman-teman saya pendeta yang banyak ngomong itu gitu ya, itu kebanyakan punya ghostwriter gitu ya. Tapi saya sering bilang, jangan ghostwriter lah. Itu orangnya harusnya dihargai dong, namanya dimunculkan demi masa depan dia, biar banyak orang lain pakai dia sebagai jasanya. Tapi ada orang yang punya kebanggaan kan, aku punya buku gitu. Padahal dia nggak nulis tuh gitu. Yang nulis orang lain, staffnya. Tapi nama staffnya nggak muncul gitu ya. Nah, jadi orang bisa misalnya, nah kalau udah jadi manajer nih accounting, tapi sekarang mulai disuruh ke cabang-cabang yang lain, ke bank-bank yang lain, atau ke perusahaan yang lain, untuk mentraining. Tapi saya orangnya introvert. Nah, untuk demi pekerjaan yang sudah ada, maka yang tidak ada dimunculkan. Nah, itu kita bisa berubah. Tapi perubahan ini menjadi lebih mudah. Kenapa? Saya perlu benar berubah untuk yang ini. Jadi, orang itu akan berubah, kalau mau berubah, ada kebutuhan untuk berubah. Maka berubahlah sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu yang paling gampang. Ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, aku sanguin. Aku mau jadi kolerik, latihan marah tiap hari. Nggak usah, jangan ya. Sesuai dengan kebutuhan aja. Tapi pertama, menyalurkan diri sesuai dengan keunikan. Nanti sudah dapat pekerjaan sesuai dengan keunikan, untuk pengembangan karir, pengembangan kepribadian, Anda menembus batas temperamen dasar. Jadi kalau sekarang memang Anda orangnya introvert, carilah pekerjaan, pelayanan, panggilan yang memang yang dibutuhkan yang tipe itu. Nanti baru merubah diri sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Itu pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Kecuali Tuhan sama setan yang nggak berubah. Ya. Kita bisa berubah. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Jarod. Berubahlah sesuai dengan kebutuhan. Begitu Mbak Dian, Christian sudah dijawab oleh Pak Jarod. Oke, Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya langsung dengan Pak Jarod, nanti suaranya akan dibuka. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung dengan Pak Jarod, bisa lambaikan tangan. Nanti host kita akan melihat. Apakah ada Bapak Ibu Saudara? Halo, boleh nanya Kak? Ya. Boleh Pak, boleh. Nah, silakan. Terima kasih Pak Jarod sudah undang kami. Wah, Pak Joko ya. Dari Manado. Wah, pertanyaannya satu. Ini teman kuliah saya ini, teman IPB. Halo. Ya, ayo. Oke, pertanyaannya satu.
Gimana menembus batas birokrasi? Wow, pertanyaannya dalam nih. Menembus batas birokrasi. Waduh, ini nggak ada di buku ini. Jadi jawabannya singkat, Pak. Jenis ini hanya bisa dengan doa dan puasa. Amin. 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 Ya, birokrasi itu ya, kalau birokrasinya yang salah ya, aturannya ribet banget ya. Padahal kita punya usul benar, punya pikiran benar, punya pandangan benar, tapi terkendala birokrasinya, atasannya harus setuju, padahal atasannya nggak ngerti, nggak nangkap visi itu. Kita punya program bagus, program kerakyatan, program ekonomi yang berguna, tapi ini atasan nggak ngerti banget gitu, atau dia cemburu sama kita, iri hati, nanti semuanya jadi orang jadi tahu bahwa ini idenya dia, nanti dia yang naik, aku digeser. Nah, hambatan-hambatan seperti itu tentu tetap bisa diatasi ya dengan cara kita membuang ambisi kita. Jadi kita misalnya yang katakanlah birokrasi itu karena atasan kita yang sebenarnya lebih bodoh, dia nggak mau tersaingi gitu, maka kita datang berdua, Pak, saya punya usul, saya nggak mau sampaikan di rapat supaya nanti Bapak sendiri yang menyampaikan di rapat ide ini. Tapi ide ini begini-begini. Jadi kita betul-betul topang dia aja udah. Kita topang dia biar dia dipuji, biar dia berhasil begitu ya. Nanti orang juga bakal tahu juga ya, bakal tahu minimal istri kita. Minimal anak kita gitu ya. Itu kan idenya apa itu gitu. Biar jangan bilang-bilang yang lain ya. Jangan bilang-bilang yang lain. Kalau dulu begitu. Nanti kita akan menjadi tangan kanan. Kita mungkin nanti malah jadi suksesi berikutnya kita yang disuruh gitu ya, atau kita dijadikan penasehatnya. Jadi untuk birokrasi yang memang cukup sulit, saya pun pernah mengalami ya dalam bidang yang lain, bukan di pemerintahan, tapi ya dengan cara seperti itu. Dan saya akhirnya bahkan saya pernah mengalami di sebuah perusahaan, ketika saya bersikap begitu, itu malah sampai akhirnya atasan saya itu kayak senang banget sama saya gitu, diajak makan, diajak ini, dia ada acara pribadi di keluarga di rumahnya, terus saya diundang. Jadi kita ya udah kita mungkin sementara boleh menjadi orang yang tidak tampil dulu, tapi percaya bahwa emas adalah emas. Suatu saat orang akan menemukan kita. Jadi entah itu pimpinan, pemerintah, gitu ya, minimal upah kita besar di sorga. Sampai kita misalnya gara-gara birokrasi itu, sampai kita pensiun kan naik-naik. Anak orang benar diberkati, anak orang benar diberkati, anak kita hebat-hebat semuanya, atau diam-diam beredar isu bahwa itu kan idenya Pak ini, gitu, itu idenya Pak ini. Jadi ya itu kalau kita punya, tapi biasanya sih kayak misalnya kita kasus Saul dan Daud itu kan, akhirnya orang tahu siapa Daud, siapa Saul. Jadi saya percaya Tuhan, kalau orang Jawa bilang Gusti ora sari. Jadi ketika kita hidup benar, kerja benar, bahkan kita sementara kita ada di bawah otoritas dan birokrasi itu, karena memang kita ada di situ. Kecuali kalau kita tidak ya, dalam beberapa hal saya juga pernah, misalnya saya pernah keluar dari sebuah organisasi karena saya tidak bisa lagi. Dalam arti saya nggak bisa berkompromi karena itu sudah menyangkut misalnya korupsi atau dosa. Maka saya keluar, gitu ya. Nah, ketika keluar, lalu saya buka yayasan, buka lembaga sendiri, maju, berhasil, akhirnya orang nilai, oh dia tuh, gitu. Apalagi begitu kita tinggal, di sana ada masalah, gitu. Oh yang pintar keluar. Tapi itu kalau kita berani keluar ya. Tapi kalau kita dalam birokrasi, dalam arti pemerintah atau partai, itu kuat sekali. Tanpa kita pun mereka jalan terus karena memang mereka SDM-nya udah banyak banget. Mungkin kita mungkin bahagia sebagai second layer dulu itu yang terbaik. Kalau dalam organisasi yang lebih kecil kita keluar bikin sendiri itu lebih mudah. Ya. Dalam perusahaan, dalam yayasan atau dalam gereja gitu, itu kita keluar bikin sendiri itu mungkin lebih mudah. Organisasi yang besar dan kuat seperti pemerintah, partai, gitu ya, itu agak susah. Ya, lebih baik ya bila kita bahagia menjadi orang kedua. Oke, Tuhan berkati Pak Joko dan Ibu. Ya, Pak Joko sih. Oke, kita next. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih mau bertanya lagi, bisa melambaikan tangan untuk satu pertanyaan lagi sebelum kita kembali ke Bambang tuh, Pendeta Bambang Bahan sama Pak David. Okay. Ya, terima kasih.
apakah ada hubungannya roh jahat dan keturunan, Pak, dalam menembus batas? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menembus batas itu, apakah itu pentingnya visi dan tujuan dalam hidup kita, Pak? Terima kasih. Ya, yang pasti Tuhan Yesus sendiri telah menembus batas yang luar biasa. Dari sorga, dia tembus, dia turun ke bumi menjadi manusia. Itu menembus batas yang paling dahsyat dalam kisah sejarah umat manusia. Bagaimana pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu menjadi manusia. Dan setelah itu dia juga kembali naik ke sorga. Jadi ini contoh menembus batas yang paling radikal gitu ya. Nah, sekarang kalau bicara keturunan dan roh jahat. Jadi ya yang kita tahu adalah sebenarnya dosa itu diwariskan dan perilaku itu diwariskan. Jadi yang diwariskan misalnya perilakunya. Misalnya perilaku rakus makan gitu ya. Makanya dari kakeknya, ibunya, anaknya semuanya diabetes atau kolesterol. Begitu satu bertobat sungguh-sungguh lalu nggak rakus lagi, gaya hidup sehat gitu. Ya ternyata penyakitnya berhenti gitu. Karena sekarang yang diturunkan mungkin bukan roh jahatnya tapi perilakunya. Tapi kalau yang dalam arti roh, betul-betul roh misalnya memang menyembah berhala. Jadi ya penyembahan berhala kakeknya diteruskan kepada anaknya karena memang keyakinan diwariskan. Nah, ketika ikatan-ikatannya itu berupa roh, maka menembus batasnya ya dengan penginjilan, dengan pertobatan. Karena orang begitu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka batas terbesarnya sebenarnya itu udah lepas, yaitu ikatan rohnya. Cuma yang sering terjadi ini kan rohnya sudah lahir baru nih. Tapi yang sering ada batas yang kita bahas sekarang ini sebenarnya hanya batas di pikiran aja nih. Rohnya lahir baru, mati masuk surga, tapi berpikir bahwa aku nggak bisa karena aku suku ini, gitu ya. Aku apa bisa jadi ketua sinode ya, karena aku bukan orang Manado, gitu ya. Karena melihat kenyataan datanya bahwa kebanyakan majelis daerah Manado semuanya. Ya itu kan organisasi tertentu, gitu kan. Organisasi yang lain bisa itu yang bukan Manado, gitu. Jadi, tapi kan banyak orang berpikir begitu. Nah itu namanya itu batas di pikiran, ya. Tapi kalau batas yang di roh dan keturunan, yaitu adalah orang yang tidak lahir baru dan terikat secara roh turun-temurun, maka kelahiran baru atau roh Tuhan yang diterima karena orang lahir baru, itulah yang membebaskan orang atau memerdekakan. Dan Alkitab berkata bahwa di dalam Kristus kamu sungguh-sungguh merdeka. Atau Paulus berkata, aku terikat nih oleh ikatan daging. Roma pasal 7 itu Paulus terikat secara daging. Pengen berbuat baik yang tidak baik dilakukan. Pengen kudus yang najis dilakukan. Aku manusia celaka. Siapa yang bisa memerdekakan aku dari kutuk dosa dan hukum maut ini? Kan ada jawabannya di ayat selanjutnya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 8. Oleh roh itu aku mematikan perbuatan daging. Jadi itu sebenarnya ikatan atau batas yang paling berat, yaitu roh sudah ditembus, ya, sudah dimerdekakan oleh roh yang kita terima. Makanya Roma pasal 8 kan roh itu berseru bersama roh saya. Oleh roh itu aku berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Roma pasal 8 itu ketika Paulus sebenarnya merdeka dari ikatan roh. Dan dengan Roh Kudus ya mematikan perbuatan daging. Cuma sekarang kita melangkah lebih jauh sebenarnya, jangan sampai roh kita merdeka. Karena kalau kita lahir baru, yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Yang baru apanya? Kan roh kita. Hidung kita sama, mata kita sama. Nah, kadang-kadang pikiran. Makanya Alkitab berkata, supaya engkau diperbaharui dari hari ke hari oleh pembaharuan akal budi. Jadi jangan sampai roh kita sudah baru, tapi kan kita lahir baru ini umur 30, katakan begitu. Selama 30 tahun, pikiran kita lama, kita berpikir dengan cara yang lama, maka antara roh dan pikiran ini bergumul kan, bertolak belakang kan, berbantah-bantah antara roh dan pikiran, antara perasaan. Nah, maka pikiran ini diisi firman Tuhan. Supaya roh dan pikiran itu klop. Karena roh kita sudah ada Roh Kudus, tapi pikiran kita masih jahat kadang-kadang, pikiran kita masih duniawi, sehingga kalau pikirannya duniawi, melayaninya cara dunia, mimpin gereja kayak mimpin perusahaan, wah cari untung, wah ini bertentangan sama roh, jadi dia gelisah juga. Nah, pikirannya diperbaharui. Nah, ketika pikirannya diperbaharui, maka pikiran dan roh klop. Gitu. Ya, Tuhan berkati.
Iya, terima kasih Pak Jarod buat jawabannya. Mungkin Bapak Ibu ada satu lagi yang mau bertanya secara langsung dengan Pak Jarod. Silakan mungkin bisa melambaikan tangan. Tadi Pak Nanti kita akan David ya, jadi apa enggak? Tadi sempat ya, enggak tahu bangkit. nanya atau tepuk tangan. Ada? Ya. Ya, selamat siang Pak Jarod. Oke, selamat siang Pak David. Mohon maaf ya, soalnya kameranya problem ini. Oke, pakai suara aja biar lebih lancar. Ya gini Pak, saya ini tinggalnya di luar negeri, jadi saya ini kan sebagai seorang pengusaha juga pelayan. Belakangan ini, berapa tahun ini saya punya usaha, dan saya tuh memang salah satu orang yang suka terobosan ya. Jadi seperti yang Pak Jarod bilang, kalau sudah enak di sini, kayaknya tuh mau cari yang baru gitu, terobos gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang baru, dapat terobos itu akan merasa happy gitu. Nah, tapi belakangan 5 tahun ini, saya punya terobosan ini semua mengalami kegagalan semuanya. Sehingga untuk tahun-tahun ini, saya kayaknya tuh sudah nggak punya lemah dan kayaknya ketakutan, ketakutan terus gitu. Ingin berbuat sesuatu, usaha, bisnis apa, udah takut banget gitu. Jadi bagaimana caranya untuk menghindari hal-hal demikian, apa trauma ini gitu, Pak? Makasih Pak atas jawabannya. Iya, kalau saya sih memandang malah baik ya kalau hari-hari ini Bapak punya ketakutan. Karena kalau hari-hari ini nggak punya ketakutan bahaya Pak, ludes, habis semuanya Pak. Karena emang ini era, kan kalau kita bicara 5 tahun yang lalu, maka kita bisa ketik di Google, millennial kills everything. Ada daftar 50-an perusahaan, jasa, bisnis, produk yang akan dibunuh oleh milenial. Dan itu diperkirakan mulai 5 tahun lalu, akan terus berjalan kira-kira 10 tahun. Tiba-tiba COVID datang, nggak sampai 10 tahun. Makanya kalau sekarang, selesai seminar, coba masuk ke Google, ketik COVID kills everything. Dari 50 daftar usaha, bisnis, jenis industri yang akan dibunuh oleh milenial, ini bertambah menjadi ratusan. Karena COVID memaksa proses digitalisasi yang tadinya shifting menjadi genting. Proses itu ada evolusi, perubahan pelan-pelan. Lalu revolusi, perusahaan sangat cepat. Tanpa COVID saja, itu sudah nggak cukup kata revolusi kan, sehingga kita menggunakan kata shifting. Shifting ini perubahan yang jauh lebih cepat daripada revolusi. Sehingga semuanya berubah, peta ekonomi berubah, siapa yang berkarir berubah, orang-orang tua tiba-tiba disingkirkan, yang muda muncul, anak-anak muda geser manajer yang udah berpengalaman karena kalah pola pikirnya. Ini shifting, perubahan. Tiba-tiba perubahan shifting ini dipercepat lagi dengan COVID. Maka menurut saya ini bukan shifting lagi, ini genting, saudara, ini genting banget ini. Nah, begitu COVID-nya ini berhenti, katakanlah kalau di New Zealand sudah berhenti, di Vietnam sudah berhenti, Indonesia di satu hari masih tambah 2.000. Ini kayaknya ini jadi hotspot baru. Hotspot barunya dunia bisa Indonesia. Katakan berhentinya akhir tahun, saya ngomong yang paling pesimis aja. Bisa-bisa seluruh dunia yang sudah sembuh, dan Indonesia belum, semua dunia bisa menolak semua penerbangan dari Indonesia. Jadi saya bukan nakut-nakutin, tapi kayaknya krisis baru akan dimulai. Ketika COVID-nya selesai, itu masalah ekonominya, krisisnya akan lebih terasa. Jadi kalau sekarang ini susah. Maaf ya, bukan saya nakut-nakutin ya. Ini belum apa-apa ini. Ketika negara yang lain COVID-nya berhenti, itu pun dampaknya, resesinya baru dimulai. Jadi ya COVID-nya sembuh gitu, tapi dampaknya nanti, dan yang kena COVID kan bukan cuma Indonesia, seluruh dunia. Maka kan yang secara pesimis kan ini akan resesi global ini. Beberapa negara akan dung ya. Indonesia masih bersyukur karena di sini ada tukang beca, ada warung, ada pasar tradisional, ada ekonomi mikro, di mana ekonomi mikro itu lebih tahan terhadap resesi. Sehingga kemungkinan kalau nanti di dunia, di mana-mana negara dunia ini ekonominya pertumbuhannya minus, sejelek-jeleknya Indonesia mungkin masih 0. Dari perkiraan plus 6 atau 7-8. Jadi aneka krisis di muka bumi ini kalau diambil 5 negara yang masih positif adalah Cina, Vietnam, India, Indonesia selalu masuk. Jadi kita bersyukur buat ada di negara Indonesia ini. Tapi harus hati-hati. Nah, kalau Bapak dengan gagal lalu sekarang ini takut gitu ya, udah anggap aja bukan takut Pak, ini hati-hati ya. Karena kalau Bapak coba lagi di tengah situasi seperti ini, menurut saya bahkan yang berani pun saya akan kasih saran nih, hati-hati. Jangan berani dulu deh, jangan berani dulu. Simpen duitnya gitu ya. Simpen kalau punya uang simpen. Kalau nggak punya, nah boleh usaha mikro.
boleh usaha yang mikro. Nanti malam, tapi nanti malam khusus buat GSCA ya. Pria nasional se-Indonesia GSCA akan bicara dengan saya mengenai bisnis di masa pandemi. Dan sekarang kalau saya kasih saran sekarang untuk yang lain, karena nanti malam hanya untuk GSCA, yang paling baik adalah sekarang ini usaha yang memang dalam rangka mau bertahan hidup. Ekonomi skala mikro dulu. Kalau yang skala besar, kecuali betul-betul yang memang duitnya banyak banget gitu ya, saya mau investasi pabrik obat. Nah, itu kan yang udah jelas-jelas namanya sekarang ini vitamin, kita ke apotek mau beli vitamin E, habis Pak. Gitu. habis gitu ya. Itu kan yang punya Zoom ini naik 66 triliun nih bulan lalu kapitalisasinya. Ada yang betul-betul ini adalah usaha yang sangat dibutuhkan dalam sistem digitalisasi dan pasca pandemi mungkin berani investasi. Yang dibutuhkan aja juga harus hati-hati. Wah, begitu pandemi, impor masker gitu ya, katakanlah harganya 10.000. 3 minggu lagi produk baru muncul, harganya bukan 10, cuma 6.000. Ini banyak orang nangis nih, punya stok masker kagak laku. Ya kalau dijual murah laku, tapi dia dijual rugi. Karena produk begitu cepatnya inovasi, muncul yang sekian lapis, muncul yang begini, yang diimpor belum laku, udah muncul yang baru, sudah lebih bagus, lebih murah lagi. Jadi zaman sekarang ini memang nggak bisa kayak zaman dulu. Zaman dulu ini kita beli barang, habis gitu. Sekarang nggak boleh stok banyak-banyak, nggak boleh terlalu yakin. Kapasitas menjual kita berapa dalam seminggu, udah pasti nggak bisa kayak dulu gitu. Karena begitu seminggu nggak habis, minggu depan keluar produk lagi yang lebih canggih. Nah, ini contoh keadaan yang berbeda banget dengan zaman dulu. Maka harus ekstra hati-hati. Tapi kalau sudah hati-hati, pertimbangannya mata, yakin banget, diteguhkan orang lain, ada partner yang kongsian, lalu melangkah gitu. Tapi di luar itu memang sekarang ini lebih baik hati-hati. Kalau nggak punya hati-hati malah harus hati-hati. Yang sudah hati-hati dan masih punya saldo, simpan dulu. Usahanya skala mikro aja untuk bertahan, kita bisa hidup kalau ada krisis ini sampai 2-3 tahun. Seandainya COVID-nya berhenti akhir tahun ini. Kalau akhir COVID-nya nggak berhenti akhir tahun ini, untuk siap yang lebih parah lagi. Jadi di tengah situasi yang tidak pasti ini, maka kita tidak boleh buka usaha baru yang bersifat gambling. Benar-benar ini keadaan beda banget. Ya, keadaan beda banget. Jadi kalau Bapak sekarang hati-hati, mungkin sama Pak. Saya ini dulu, saya bukan pendeta ya, banyak orang panggil saya Pak Pendeta, tapi saya ini pengusaha karena banyak khotbah. Setiap minggu khotbah dipanggil Pak Pendeta. Saya pemilik dari MLM IFA Dahsyat, saya pemilik dari Happy Liquid. IFA Dahsyat ini yang paling banyak, karena member kami 500.000. Stokis kami di 230 kabupaten. Jadi begitu saya punya untung 2-3 miliar, buka production house, bangkrut. Buka animasi 8 miliar, abras. Jadi saya juga banyak mencoba-coba. Buka pabrik di Mojokerto, kongsian, tutup. Jadi saya berani banget coba. Begitu. Sekarang saya hati-hati, Pak. Kenapa saya hati-hati? Ya. Karena wis entek. Sama. Wis entek. Nah, saya kasih saran teman-teman yang lain, jangan hati-hati nunggu entek. Ya, tapi kalau properti saya masih punya rumah, saya nggak punya utang, rumah besar, tapi kalau saldo ya kagak ada. Ya, sekolah sih masih ada. Ya, sekolah kita ada franchise 66 pedagang. Franchise kita cukup banyak, ya kita hidup dari situ dari bulan ke bulan. Tapi kalau istilahnya dulu kan saya punya saldo banyak, harus coba usaha. Begitu coba tutup. Singkat cerita udah pada tutup semuanya. Cuma untung aja saya yang optimis ini punya istri yang pesimis. Jadi dulu waktu misalnya saya punya untung 4 miliar atau 100 juta, 2-3 miliar saya investasi yang baru, satu dipegang istri. Nah, yang satu tuh beli tanah. Itu karena istri saya itu 5-6 tahun kemudian yang saya pegang 3 miliar habis ludes gitu lah. Yang dipegang istri tanah harganya naik 5 kali lipat. Jadi saya dulu jengkel sama istri yang pesimis. Sekarang saya bersyukur banget, saudara. Aduh, untung punya istri pesimis yang dia pegang. Tapi kan dulu kita orang dagang kan nggak bisa mikir begini kan, beli tanah. Memangnya tanah kita makan. Hari ini, ayo kita makan. Kita orang dagang kan kita mau puter aja lebih banyak daripada kenaikan harga tanah begitu ya. Kita optimis, coba gagal. Tapi untung ya Tuhan berkati kami dengan IFA yang bertahan dari ya sampai 28 tahun ya. Kita IFA itu yang paling sustainable. Kita buka tahun 92 dan tutup tahun lalu. Ya kan. Tapi gara-gara yang punya satu yang dahsyat ini lalu kita coba-coba lain, nah coba-coba ini banyak yang tutup. Dengan semua ini sekarang saya menyarankan hati-hati dah. Bahkan kepada yang masih berani pun untuk keadaan pandemi yang saat ini yang
masih banyak yang tidak jelas. Kecuali kalau misalnya Indonesia nih kurvanya udah mulai turun nih. Ini masih naik nih kurva, belum landai loh, belum landai. Ini belum landai, Indonesia belum landai. Beberapa negara sudah landai. Di muka bumi ini coba ambil data COVID seluruh dunia. Lihat, kebanyakan malah sudah melandai. Yang naik Indonesia masih naik, maka diperkirakan akan menjadi hotspot baru kan. Nah, itu kita perlu waspadai dari sisi bisnis. Dari sisi orang beriman, dan tentunya kita berdoa, kita percaya Tuhan menyertai, mujizat terjadi. Tapi dari sisi bisnis, kita harus masukkan itu dalam pertimbangan kita. Oke, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati juga. Terima kasih jawabannya. Ngomong-ngomong, ntar malam katanya ada acara apa, Pak? Itu khusus buat GSCA, Pak, tapi laki-laki. Jadi ngomong soal bisnis masa pandemi, tapi maaf, hanya untuk gereja GSCA malam ini. Oh, ya. Oke, Nanti makasih Tuhan berkati, Pak. Andi Offset mau bikin lagi yang merubah ketidakpastian menjadi kepastian. Tanggal. Mau ikut ya. Itu makasih nanti. Pak, makasih. Ada lagi. Tuhan berkati. Ya. Oke, kita kembali ke room chat dulu ya, Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Pak Tito. Shalom Pak Jarot, dalam menembus batas sebagai orang yang manusiawi, pasti akan mengalami pasang surut. Bagaimana tipsnya untuk selalu fokus pada visi dan pantang menyerah? Boleh bagi satu ayat rema yang selama ini menguatkan Pak Jarot. Silakan Pak Jarot dijawab. Iya, pasti. Namanya manusia, pasang surut, ya. Ya, kalau firman Tuhan yang saya ingat tuh, ya janganlah kerajinanmu kendor, hendaklah rohmu menyala-nyala di hadapan Tuhan. Nah, maka ketika pikiran kita pusing, ya tagihan nggak ada, saldo jeblok, bahkan kalau saya ini sebenarnya habis tutup bisnis ya, IVA yang tadi saya bilang member kami 500.000, stokis kami di 230 kabupaten, kami nggak pernah berpikir bahwa akan tutup. Saya berpikir akan go public, lalu diwariskan kepada anak, lalu go public berubah menjadi perusahaan. Itu impian kita, karena perusahaan dengan sebesar itu, dengan multi produk, kan ada kosmetik, ada baju, ada sendal, ada cookware, ada molding, dengan karyawan 300-an, gudang kami itu 2 hektar, kantor di BSD itu 8 lantai, satu lantainya 1.800 meter, kami punya skala usaha yang begitu besarnya. Tidak pernah berpikir bahwa akan tutup. Tapi millennial builds everything betul-betul kami alami, dan tutup. Nah, dalam keadaan begitu stres pasti, ya. Gimana nggak stres, nilai kerugiannya lebih 100 miliar. Jadi, tapi kalau ada lihat hari ini kan wajah saya berseri-seri ya. Wajah berseri-seri, semangat membara, senyumnya lepas gitu. Jadi kalau saya juga lagi mengalami stres, karena memang ya demo buruh, polisi datang, dari politik datang, DPR. Kalau perusahaan mau tutup itu udah masalahnya banyak banget, saudara. Belum stok di gudang, yang barangnya bisa expired. Karena kalau saya produksi, saya kan ada kosmetik. Kalau expired itu mau dikasih orang nanti malah bahaya. Dibuang aja udah. Jadi kalau buang, jadi atau ada sepatu, ada kulit juga. Sepatu kulitnya kan bahannya leather, imitation leather ya, kulit Korea orang bilang. Itu kan bahan bakunya itu ada umurnya. Jadi kalau nggak laku, ditaruh di gudang, lama-lama akan retak, pecah. Kalau sudah pecah, mau dijual kan rusak merek, ya nggak bisa dibuang. Buang butuh ongkos. Ya, satu truknya katakanlah 400.000. Berapa truk? Akhirnya cara yang termurah adalah dibakar. Anda pernah nggak sih mengalami, misalnya kalau saya itu pernah ya, jadi kayak minggu ini kita bakar 200 juta gitu. Itu lihat barang dibakar itu ada bisa perasaannya gimana. Jadi saya itu orang yang bukan nggak tanpa masalah, saudara. Ngalami begitu pernah, kebakaran pernah, ditipu pernah, yang paling besar ya IVA tutup, itu yang paling dampak ekonominya yang paling terasa gitu. Biasa pegang duit banyak, luar negeri jalan-jalan, tiba-tiba terus. Nah, ketika mengalami itu semuanya, ya secara jiwa kita stres, secara hati kita sedih. Maka tinggal satu poin aja, tinggal satu yang tidak bisa sentuh, roh kita. Maka kalau saya ya ingat firman Tuhan, hendaklah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau saya bisnis sepi lagi nggak bisa bisnis, udah melayani Tuhan aja udah. Rohnya tetap berkobar. Seperti sekarang ini kayak Zoom begini. Coba kalau dihitung duitnya berapa sih duitnya? Bu Eva mau ngasih saya berapa? Ya, saya bilang sama Bu Eva, saya mau tanggung jawab tuh. Buku saya diterbitin sama Adi Offset.
saya sempat dibilang, Pak, ini kita bikin seminar gratis, jangan gratis lah, biar Andi Offset juga stok saya di situ bisa biar keluar lah. Paling nggak buku saya dicetak itu juga saya punya tanggung jawab moral. Saya sering loh malah nanyain stok saya berapa gitu ya, saya coba jual gitu. Ya kalau seminar pun biar bisa ikut bantu penjualan dah gitu. Jadi kalau kita nggak bisa melakukan yang lain, yang satu, apa yang kita bisa lakukan aja udah begitu ya. Ya kalau misalnya yang bayar sedikit udah, ya gratis aja kasih dah. Jadi kalau menurut saya begini, roh kita menyala-nyala, maka nanti kita bisa paling tidak kita akan dapat penghiburan dari Tuhan. Bahkan yang gratis pun juga banyak. Kayak saya nanti kalau Senin malam ikut Zoom saya itu selalu gratis setiap hari Senin, gitu ya. Setiap hari Senin saya bikin talk show Senin malam jam 7:30. Itu Keluarga Indonesia Bahagia, Zoom-nya terbatas cuma 100, tapi biasanya yang ikut di Facebook tuh sampai 2.000, 3.000, pernah sampai 5.000 orang yang live streaming di Facebook saya, Jarod Wikenarko, atau di YouTube. Udah, kita emang selalu gratis gitu ya, emang itu komitmen. Jadi ketika kita ada secara bisnis lagi stagnan, hati lagi pusing, ya pikiran pusing, hati sedih, rohnya aja dikobarin ya kan. Kalau lagi tanya jawab begini bisa menjawab, yang jawab bilang terima kasih, atau orang yang melihat streamingnya, Pak saya diberkati, itu roh kita kayak jeduk-jeduk begitu kan bergejolak. Itu bikin kita semangat. Jadi kalau kita sudah sampai nggak bisa mau ngapain gitu ya, ya paling nggak kita jangan sampai justru karena keadaan ekonomi, keadaan bisnis, pikiran, jiwa menekan roh. Nah roh kita nggak boleh padam. Roh kita nggak boleh padam. Roh itu harus kita kobarkan. Karena dari roh itu nanti akan keluar ke jiwa. Dari hati, perasaan, pikiran, kehendak. Lalu perbuatan. Hati itu bisa berarti roh kita juga. Ya, roh kita yang terdalam, roh manusia kita. Kalau Markus pasal 7 dari hati, timbul pikiran, lalu perbuatan. Nah, pikiran itu adalah jiwa. Tapi hati di situ kan hati nurani. Atau roh kita. Nah, maka roh kita inilah yang kita kelola supaya roh kita menyala-nyala. Oke, Tuhan berkati. Sudah dijawab Pak Tito oleh Pak Jarod, roh yang menyala-nyala ya selalu nih. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Pak Jarod. Ini dari Ibu Roma Ida. Ibu Roma bertanya, apakah karakter kita dapat berubah karena tekanan hidup? Karena Bu Roma pikir karakternya adalah sanguin, jadi melankolis yang minder dan sensitif, katanya Pak Jarod. Silakan dijawab Pak Jarod. Ya, kalau pertanyaannya pasti banyak, jangan khawatir ya. Tanggal 15 Agustus dan 17 Agustus kita masih ada acara bersama Andi Offset ya. Tanggal 15 itu bersama tanggal 17 Agustus bersama Andi Offset, tanggal 15 bersama Majalah Bahana punya Andi Offset juga. Jadi sama-sama. Ya, jadi nanti ikut gabung lagi, tanya-tanya lagi banyak ya. Tapi sekarang saya jawab dulu. Temperamen dasar itu bisa berubah, ya. Apakah stres, trauma bisa merubah? Bisa. Jadi kalau apa saja yang bisa merubah temperamen dasar, yang pasti perubahan paradigma, mindset, ya. Peristiwa traumatis bisa merubah. Orang kolerik, ngamuk-ngamuk terus, digebuki sampai kakinya patah gitu ya, kakinya patah 2, tangannya patah 1 gitu. Mungkin si kolerik ini akan berubah juga. Jadi peristiwa traumatis bisa merubah. Pendidikan. Dia orangnya sanguin, nggak disiplin, lalu pergi ke Jerman. Mindset-nya berubah. Ini nggak lahir baru nih, tapi dia mindset-nya berubah aja, dia akan berubah. Karena pendidikan dicampur dengan lingkungan. Karena kalau dia nggak berubah, mungkin dia akan drop out. Jadi dia mau nggak mau harus berubah. Kalau nggak berubah, dia gimana di lingkungan yang disiplin begitu? Karena kayak saya orang sanguin begitu, ya cenderung tidak disiplin. Jadi pendidikan, perubahan paradigma, pendidikan dan lingkungan, peristiwa traumatis, penuh Roh Kudus juga merubah. Paulus, menurut saya kalau tidak ada ayatnya, Paulus kolerik. Tapi dari tingkah laku Paulus, kalau psikolog membaca Alkitab, dia membunuh, dia kejar-kejar orang percaya, wah ini kolerik banget nih. Bahkan setelah dia bertobat pun, dia masih berdebat dengan Petrus, dia berdebat dengan para rasul, wah ini kolerik banget. Tapi ketika Paulus penuh Roh Kudus, dia berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan membuat dia juga punya sisi melankolisnya. Bagaimana Paulus berkata bahwa aku berdoa seperti seorang ibu. Aku penuh dengan kerinduan untuk berjumpa dengan kamu. Waduh, orang kolerik jarang banget ngomong begitu, rindu, kangen untuk berjumpa. Dia mengungkapkan isi hatinya yang begitu dalam gitu. Jadi orang bisa berubah juga karena perjumpaan dengan Tuhan, dia penuh Roh Kudus. Maka terbaik sebenarnya yang paling gampang itu berubah karena perjumpaan dengan Tuhan, karena mindset, karena firman Tuhan, ya. Karena pendidikan, karena lingkungan,
Tapi kadang-kadang kan kita juga, tadi ya Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Nah, harusnya kita berubahnya yang positif. Jadi misalnya bukan berarti melankolik itu jelek ya, introvert itu jelek. Karena misalnya orang kolerik, sanguin kolerik lagi. Wah, dua-duanya ekstrovert. Nggak tahu peraturan, kasar, nggak berperasaan. Lalu dia berubah melankolik, menjadi mengerti perasaan orang lain, menjadi lembut. Itu berarti perubahan yang positif. Tetapi kalau orang kolerik, ada positifnya, ada negatifnya. Melankolik, ada positif, ada negatifnya. Sanguin, ada positif, ada negatifnya. Lalu berubahlah, gitu ya. Semua negatifnya dikumpulkan. Wah, itu makin kayak setan. jadi kita harusnya berubahnya itu baiknya melankolik diambil. Jadi gini, saya kan tadi bilang ya, nggak bisa nulis, lalu bisa menulis. Oke. Tahun 86, 87 saya kuliah, lulus kuliah, itu saya udah pernah tes. 90% sanguin, 10% kolerik. Tahun 90, 3 tahun kemudian masuk Astra, hasilnya masih sama. Jadi waktu masuk Astra, tesnya lebih lengkap. 90% sanguin, 10% kolerik, tes DISC, foto karakter, jadi lebih lengkap. Di Astra memang personality HRD-nya bagus banget. Orang dites sampai detail lalu ditempatkan. Tahun 90. Tahun 2005, 15 tahun kemudian, gitu ya, ketika saya tes sampai hari ini, melankolik saya 30%. Jadi saya sanguin saya tinggal 60%. Makanya kalau orang ketemu saya, sebelum saya naik mimbar, banyak orang yang menyangka saya orangnya serius, depan laptop, nggak banyak ngomong, nulis-nulis, diajak ngomong kayak orang nggak suka, gitu. Begitu naik mimbar, sanguinnya muncul. Jadi saya berubah, ya. Tapi perubahan itu karena dari 98, tadi saya bilang, 4-5 tahun, latihan menulis, mendapat kesenangan, akhirnya jadi suka menulis, suka menyendiri. Kalau menyendiri saya bisa, kalau gini ketawa-ketawa gitu ya. Kalau saya sendirian bisa nangis-nangis, ingat ayat, nangis. Dengerin lagu tentang cinta Tuhan, nangis. Cuma kalau di depan umum, saya melankoliknya nggak keluar. Tapi kalau saya lagi sendirian gitu, saya melankoliknya muncul. Nangis, doain anak, nangis. Gitu. Jadi gampang nangis itu. Itu kayak bukan saya gitu. Tapi saya udah bertahun-tahun jadi seperti ini. Tapi kan melonya saya ini dalam rangka justru kalau pas kepekaan dengan Tuhan. Pas COVID datang, lalu saya dengar beberapa khotbah, nangis loh saya mengenai terutama khotbah-khotbah yang esensial banget ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh, jangan main-main hidup ini gitu. Saya dengar begitu aja tuh nangis loh. Waduh, masuk kamar saya nangis loh. Jadi kalau orang berubah nggak apa-apa ya, kita harus berubah. Kita berubah makin ambil positifnya dari semua temperamen dasar yang ada sehingga nanti kita seimbang. Bahkan bukan seimbang, mungkin juga kalau psikolog ketemu kita bisa bingung gitu. Pak Jarod itu jadi apa? Pak Jarod itu sebenarnya apa ya? Semuanya ada. Loh, psikolog baca Injil, tanya deh sama psikolog tuh. Tuhan Yesus temperamen dasarnya apa? Apa nggak bingung dia? Bait Allah diobrak-abrik kayak orang kolerik. Anak-anak kecil suka sama dia, apa nggak sanguin? Mana ada? Kalau bukan sanguin, mana anak kecil berdatangan. Jadi Tuhan Yesus itu menurut saya kalau saya definisikan secara psikologis, dia sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, semuanya muncul secara imbang, positifnya semuanya, nggak ada negatifnya. Maka kalau saya punya bahasa begini, aku pengen seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kayak apa sih Pak Jarod? Saya bikin deskripsi yang lebih jelas untuk dipahami. Karena kalau, ya pokoknya pengen kayak Tuhan Yesus, kayak apa? Ya nggak jelas kayak di Alkitab itu. Ini arah pertumbuhannya nggak jelas. Kalau saya mendefinisikan Tuhan Yesus itu adalah sanguin, pragmatik, melankolik, kolerik, semuanya ada, lengkap dan imbang, positif semuanya, negatifnya nggak ada. Nah sekarang kita bergerak ke arah situ. Bisa nggak? Proses. Makin lama pasti makin bisa. Apalagi kalau sengaja. Apalagi kalau kita 10 tahun sekali mau tes analisa pribadi ya, lalu kita tahu pertumbuhan kita dari tahun ke tahun, atau 5 tahun sekali lah. Supaya kita mengerti kita itu sudah berubah belum, bahkan secara ilmiah kita dites, kita berubah loh. Kan jangan kita ngaku-ngaku berubah, ya kan? Saya berubah kok, saya berubah. Dites nggak berubah. Saya berharap kalau kita dites DNA pun ini, tapi tes DNA mahalnya 10 jutaan gitu. Tes pakai alat tes aja lah, tes sidik jari, temperamen dasar, foto karakter, kepribadian, itu kan ada. Masuk Google ketik personality test, nanti kan muncul. Jadi saya berharap bahwa kita tuh tes, kita berubahnya itu bahkan terukur. Perubahan kita diakui secara ilmiah, secara keilmuan. Tes tahun sekian begini, tes tahun sekian begini, wah itu
Kalau saya sih mengajarkan begitu. Ayo kita berubah. Yang perubahan kita itu dilihat keluarga, dilihat orang lain, buah kita dinikmati orang lain, bahkan terukur, ada indikator yang jelas kalau kita berubah. Ya, Tuhan berkati. Oke, Pak Jarod, ini pertanyaan terakhir ya Pak, mohon dijawab. Pak Jarod, bagaimana tetap kuat saat bekerja LDR di luar kota untuk mengatasi godaan terbesar sebagai laki-laki? Aktivitas yang bisa dilakukan untuk menghilangkan rasa ingin pulang kampung juga, Pak Jarod. Dari Pak Obrin Sualang. Silakan Pak Jarod. Godaan pulang kampung di masa pandemi. Yes, benar Pak. Oke, ya. Wah, itu mah gampang. Kalau godaan pulang kampung mah tahan-tahan, video calling ya, anaknya, istrinya suruh deket-deket kamera, ciumin tuh kameranya, layarnya gitu ya. Godaan pulang kampung karena pandemi masih gampang ya. Yang susah itu godaan selingkuh masa pandemi. Wah, itu susah itu ya. Janda sebelah menggoda, sekretaris menggoda, bosnya menggoda, kalau yang cewek gitu digoda sama atasan. Wah, itu berat sekali gitu ya. Maka ya kita jawab Bapak dan juga sekaligus yang lain. Kalau secara teknis memungkinkan, misalnya ya, ini tinggal di kota di mana mau pulang kampung itu penerbangannya memang ada, gitu ya. Yang repot kan kalau nggak ada. Waktu itu anak saya mau menikah dan kita nggak tahu sampai kapan pandeminya. Sedangkan jadwal yang lain sudah terprogram karena anak saya bekerja sama perusahaan lain di Singapura, ya. Dan kalau dia ke Indonesia untuk pemberkatan balik ke Singapura kena karantina 14 hari, belum lagi, wah, jadi banyak sekali pertimbangan. Akhirnya udah, anak saya itu waktu itu nikah secara virtual, gitu ya. Apalagi di Singapura memang memungkinkan. Gereja di Indonesia, saya punya teman-teman pendeta, gembala gitu. Wah, nggak bisa Pak Jarod, nggak bisa. Oh ya sudah, anak saya kan PR di Singapura. Coba kalau di Singapura gimana? Ternyata gereja di sana, pemerintah di sana lebih siap gitu. Bisa gitu ya, ikuti SOP gitu ya. Dengan syarat begini gitu ya, 10 orang maksimum kumpul. Udah mau dijalankan nih, aturannya diganti, maksimum 5 orang. Gimana sih 5 orang? Aturannya diganti lagi. Adiknya, anak saya yang kecilnya, yang mau datang untuk ngeset kamera, hanya boleh datang 10 menit sebelum acara. Waduh, jadi aturannya makin ketat waktu itu. Akhirnya udah, kita virtual banget lah. Gitu. Tapi kalau di Indonesia, misalnya, atau ini bapaknya kerja, saya nggak tahu di kota mana, ibunya di kota mana, keluarganya di kota mana, Indonesia jauh lebih longgar. Jadi misalnya, kerjanya di Medan sama Jakarta atau Jakarta sama kota mana, kita cukup longgar walaupun kita bertambah 2.000 sehari terakhir ini ya, 1.800 2.000 sehari. Di negara lain bertambah 1.000 sehari, dia lockdown negara itu. Sekarang kita di sini 1.000 2.000 sehari, di mana-mana orang sepedaan, pasar tetap buka, malah orang mulai agak kendor. Makanya kalau di Indonesia ini yang LDR ini masih gampang. Tapi yang penting ikuti prosedurnya kan. Jadi misalnya pulang mau terbang ke ini beda kota dan ada penerbangan. Kan di Indonesia antar kota sudah ada penerbangan. Tapi harus rapid test. Berarti ikutin ya. Udah beli tiket, jangan issue dulu boarding pass ya. Karena kalau begitu di rapid test negatif, nggak boleh itu terbang. Jadi ikutin aja ya. Kalau ini masih memungkinkan. Kalau antar negara, di mana negara itu nggak ada flight dengan kita mau pun nggak bisa. Jadi kalau memang betul-betul memang pengen banget, kalau di Indonesia, masing-masing kota di Indonesia masih bisa pulang kampung. Itu masih bisa ya, asal mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh pihak yang berwajib, dalam ini pemerintah Indonesia. Tentu frekuensinya nggak bisa sering-sering ya. Ya sementara ya dengan WA call, video call, kita hidup bersyukur lah. Pada zaman sekarang ini dulu gimana coba surat-suratan, kita kirim surat, saya sehat, suratnya pergi, ketek, di hari nyampe, wah terima surat, oh puji Tuhan, suamiku sehat, padahal 5 hari kemudian sekarat. Sekarang kita bisa video calling di waktu yang sama, jadi itu mengurangi. Yang pasti adalah jangan sampai di tengah kesepian itu godaan yang lain yang datang ya. Kalau godaan untuk pulang kampung ya kita atasi dengan video calling dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita tergoda dengan janda sebelah, duda sebelah, sekretaris sebelah, ya pokoknya dengan orang lain yang bukan muhrimnya, bukan istri, bukan suami. Kita benar-benar saat ini diuji seperti Roma pasal 7, oleh roh itu aku mematikan perbuatan daging. Ya, ada dorongan untuk seksual, dorongan untuk ketidakkudusan. Kita patahkan dalam nama Yesus, kita perkuat roh kita kobarkan untuk melayani. Maka kita bisa menjaga tetap kudus di tengah-tengah situasi seperti ini. Ini tidak mudah karena semua orang mengalami masalah,
baik masalah ekonomi, masalah kangen, masalah rindu, tapi kita harus menang ya, kita harus pasti bisa kita menghadapi ini semuanya. Bersama dengan Tuhan pasti bisa, ya pasti. Kalau otak kita bilang tidak bisa, roh kita bilang bisa, firman Tuhan berkata bisa. Jadi itulah gunanya menembus batas kemanusiaan. Nah, ini terakhir sampai belum menembus batas kemanusiaan dengan mengambil keilahian Yesus hidup dalam kita. Dan kita berkata, hidupku bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Nah, itulah yang akan memungkinkan kita hidup tetap benar di hadapan Tuhan di tengah situasi yang penuh pencobaan. Ya, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Jarod. Baik Bapak Ibu, tadi merupakan pertanyaan terakhir di webinar kita kali ini. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa dijawab, karena waktu kita yang sangat terbatas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di webinar siang hari ini. Terima kasih buat semua pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih buat Pak Jarod atas sharing materi yang sangat memberkati kita, membuka wawasan baru untuk hidup lebih produktif dan maksimal lagi. Baik Bapak Ibu, sebelum diakhiri doa oleh Pak Jarod, saya ada beberapa pengumuman. Nanti kita ada 3 door prize Bapak Ibu untuk 3 penanya utama. Pertama, nanti akan dihubungi oleh hostnya. Lalu bagi Bapak Ibu yang ingin membeli buku, berani menembus batas, nanti bisa juga menghubungi host, nanti akan kita hubungi untuk bagaimana cara pemesanan dan pembelian buku tersebut. Oke? Sekian dari saya, Eva. Saya kembalikan ke Pak Jarod untuk menutupnya di dalam doa. Ya, terima kasih. Juga saya lihat beberapa nama yang hadir. Di sini ada teman-teman saya kuliah di IPB, alumni IPB, ya. Bahkan ada sahabat yang cukup dekat, Pak Franky, Pak Franky Sutya, itu dulu satu geng, ya. Satu pemuritan, ya. Yang lain saya nggak bisa sebut satu-satu karena cukup banyak, tapi terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya. Juga ada beberapa hamba Tuhan pendeta, ya. Pak Franky tak lihat lagi di mobil tuh. Ya, kita berjumpa lagi dalam pertemuan yang lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar firman-Mu dalam bentuk dialog, tanya jawab, dan biar Tuhan yang menyempurnakan pembelajaran kami. Kami berucap syukur diberi kesempatan berbagi kehidupan, berbagi firman, berbagi keyakinan, berbagi pengalaman, dan kami serahkan ini semuanya untuk diberkati oleh Tuhan, dilipat gandakan, dijelaskan, Roh Kudus akan mengajarkan lebih jelas daripada yang hamba ucapkan, sehingga semuanya mendapat berkat dan kekuatan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Jarod.